Pada sesi kedua kali ini, kita akan membahas materi tentang update COVID-19 pada anak yang akan disampaikan oleh Dr. Dimas Dwi Saputro, spesialis anak. Mangga, panitia boleh dibantu ya? Dr. Dimas Dwi Saputro, spesialis anak. Beliau ini mengambil pendidikan S1 kedokteran di FKUI pada tahun 2003, kemudian melanjutkan pendidikan dokter spesialis anak di IKA FKUI tahun 2011. Beliau juga saat ini bekerja sebagai staf divisi respirologi anak Pusat Kesehatan Ibu dan Anak Nasional Rumah Sakit Anak Bunda Harapan Kita Jakarta. Nah, kalau untuk selain bekerja di RSAB ya, beliau juga aktif di UKK, Unit Kelompok Kerja Respirologi Anak IDAI, Satgas Siaga Bencana PP IDAI, anggota Respina, anggota Kopi TB DKI Jakarta, dan juga aktif di IDAI Cabang DKI Jakarta. IDAI ini mungkin untuk Bapak Ibu yang belum tahu, IDAI itu Ikatan Dokter Anak Indonesia ya. Gitu. Beliau juga sebagai tim medis COVID Pusat Kesehatan Ibu dan Anak, RSAB Harapan Kita. Nah, mangga. Mungkin ya dok, untuk mengefektifkan waktu ya dok, saya serahkan kepada Dr. Dimas. Waktu dan tempat dipersilakan dok. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin berbagi layar dahulu ya. Ya, ini sudah tampak ya. Mohon izin, Dr. Seva, guru saya ya, untuk melanjutkan yang dipaparkan oleh Dr. Seva tentang bagaimana perkembangan terkini penanganan COVID-19 pada anak. Ini saya mau menunjukkan dulu, kok nggak keluar ya, sebentar. Sudah tampak ya pointernya ya. Baik, saya ingin memaparkan perkembangan terkini penanganan COVID-19 pada anak. Mungkin saya berikan sebelumnya saya mau mengawali dulu dengan alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mungkin saya ingin melanjutkan beberapa istilah yang seringkali kita salah mendengar atau sudah mendengar tapi kita kurang tepat penggunaannya. Kalau penyakitnya namanya COVID ya, penyakitnya namanya COVID. Kalau virusnya namanya SARS-CoV-2 ya, SARS-CoV-2. Jadi infeksinya namanya kita nyebutnya bukan infeksi COVID, tapi nyebutnya infeksi SARS-CoV-2 ya. Jadi COVID itu adalah nama penyakit. Ini tadi CV saya, ya. Saya ingin memaparkan dulu ada wawanti yang harus saya sampaikan. Saya adalah anggota IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, yang berkomitmen penuh meningkatkan kualitas kesehatan anak bangsa. Dan saya di sini bekerja sebagai tenaga medis profesional, menyampaikan sesuai dengan edukasi, yang sesuai dengan bukti ilmiah dan referensi yang akuntabel pada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali ya, termasuk teman-teman yang ada di sini semua. Saya lihat ada 511, di sini banyak sekali. Saya lihat sebagian besar adalah ibu-ibu. Apakah sudah masak ibu-ibu pagi ini? Kayaknya sambil masak ya Bu ya. Mungkin yang tadi tidak mengaktifkan video itu sedang menggoreng, sedang merebus, atau bahkan sedang menunggu anaknya. Tapi nggak apa-apa, semoga tidak mengurangi esensi pada pagi hari ini. Hari libur, harusnya bisa dimanfaatkan untuk istirahat, tapi Bapak-Ibu sekalian yang ada di sini berusaha untuk ngikutin acara dari pagi tadi. Baik, saya akan memaparkan beberapa hal. Yang pertama, bagaimana perkembangan diagnosis dan pengobatan COVID pada anak. Kemudian saya akan memaparkan selanjutnya perkembangan vaksinasi COVID-19 pada anak dan bagaimana menyikapi PTM sekolah. Tadi sudah disinggung sedikit oleh Dr. Seva. Alhamdulillah beliau sudah menyampaikan satu hal yang krusial ya dalam SKB 4 Menteri Januari 2022 yang menggemparkan kemarin itu. Dan bagaimana upaya kita menyelamatkan masa depan anak bangsa kita. Ini sudah disampaikan ya. Ini saya update tadi pagi ya, saya cari ketemu. Saya mungkin udah tahu makin meningkat grafiknya. Tapi saya memfokuskan pada satu hal di sini. Ini lihat di sini tanggal 31. Lihat angka positivity rate di sini. Apa itu positivity rate? Dari 100 sampel yang diperiksa, ini 24,7%. Artinya apa? Dari 100 sampel yang diperiksa, 24 sampel itu positif COVID. Kita bandingkan dengan pada tanggal ini, 18 Januari awal-awal. Hanya 4,5%. Artinya sekitar 4-5 sampel dari 100 sampel yang diperiksa itu positif. Kita penaikannya luar biasa. Dalam tidak hanya ya kurang lebih sekitar 2 pekan 3 pekan ini luar biasa naiknya. Melonjak tinggi sekali. Dan itu saja kita lihat lokasinya adalah Jakarta, Jawa Barat, Banten. Mungkin ini sebagian besar adalah masyarakat yang ada di satelit-satelit kota Jakarta. Karena kita tahu DKI Jakarta ini kalau malam penduduknya sekitar 15 juta. Maaf balik. Kalau siang 15 juta, kalau malam 11 juta. Jadi ada beda sekitar 4 juta yang keluar masuk di Jakarta ini. Tentu saja ini menjadikan kantong-kantong meningkatnya angka kesakitan ada di Jakarta ini.
Nah, kita lihat di sini Jabar, Banten ini semua kan pengirim semua ya. Kalau kita bekerja pasti demikian yang komuter biasanya ya, apalagi sudah banyak semua, makin macet dari biasanya. Kita lihat total kasus tadi sudah disampaikan Dr. Seva 4,3 juta. Ini mungkin ya bisa lebih banyak loh. Tadi saya mendengar dari bapak-bapak ada yang bertanya, kalau keluarga tidak dicek bagaimana? Bisa saja pada waktu Delta kemarin merebak, ada keluarga yang bapaknya sakit, kemudian ibunya sakit, terus anaknya nggak dicek. Semua isolasi mandiri di rumah. Anaknya ada 3. Nah, mungkin satu keluarga itu ada 3 orang yang tidak tercatat. Padahal sebenarnya dia sakit COVID juga dia saat itu. Ya, makanya bisa jadi ini 2 kali lipat, 3 kali lipat lebih tinggi dari yang tercatat di sini. Ini kan dari hasil PCR ya sama antigen. Nah, kemudian kita lihat bagaimana lagi? Ya, kita akan lihat selanjutnya pada anak-anak. Kita lihat anak itu usianya di bawah 18 tahun ya. Kita lihat bar yang ini, diagram yang 5 sampai ini 2 bar ini dilihat aja ya. 0 sampai 18 tahun, 17 tahun, maaf, 17 tahun 11 bulan itu usia anak. Nah, 13,1% anak positif. Yang mati berapa yang meninggal? 0,5 tambah 0,5 1%. 1% sedikit ya. Itu 1% untuk Indonesia. Dibandingkan dengan Jepang. Jepang bisa 0,02% Jepang itu. Amerika juga lebih rendah lagi. Nah, kalau 0,1 ini 1% nih di Indonesia dikit ya. Dikit sih, tapi tadi disampaikan Dr. Seva, kalau itu pada anak kita jadi 100%. Ya, tentu saja kita tidak mau ini terjadi. Kita lihat tadi sudah dipaparkan bahwa ini saat ini kondisi kita bandingkan dengan di belahan dunia lain. Cina dulu deh. Nih, dia juga naik ya. Tapi lihat nih, ini walaupun dia seolah grafiknya mirip, tapi lihat angkanya nih. Kita di sini skalanya berapa nih? 20.000. Di sini 200. Ya, naik mirip kurvanya tapi beda skala ya. Ini saya caplok dari Google nih ya. Seperti ini. Gimana dengan kondisinya di Amerika? Amerika juga sama, tapi mereka skalanya lebih jauh lagi, lebih gila lagi di sini. 800.000. Nah, Inggris bagaimana Inggris? Inggris turun lah ini sekitar 100.000. Mereka sudah merasakan turun. Dan ini makanya di Inggris itu sempat ada wacana bahwa ini sudah bukan pandemi lagi, ini endemi. Dan bagaimana di Afrika? Tempat asalnya Omicron, tempat asalnya varian yang dulu pernah beta pernah muncul. Kita lihat di sini skalanya ya mirip-mirip sama kita lah, 11-12 sebenarnya. Tapi mereka sudah mulai turun nih di sini. Tadi disampaikan ceritakan Dr. Seva bahwa setiap 3 bulan naik, lalu turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Nah, seperti itu yang terjadi pola di Afrika Selatan. Afrika Selatan itu mirip-mirip sama kita sebenarnya ya. Karena mereka juga jajahan Belanda dan kualitasnya juga sama seperti kita. Jadi mirip-mirip lah kualitas manusianya. Nah, kita lihat di sini yang di Indonesia di mana dibandingkan dengan negara ASEAN. Nah, lihat nih Singapura yang dekat aja. Mirip ya grafiknya, tapi lihat dia 6.000, ini 60.000, 10 kali lipat. Ya. Mereka memang masih baru 4.000 di sini. Kita sudah 12.000, 3 kali lipat kasus baru kita. Thailand yang sering saingan main bola ya, kita lihat. Mereka lagi naik-naiknya memang mirip sama kita, saingan makanya ya. Bagaimana dengan Malaysia yang sekutu apa ya? Ya kalau kita lihat selalu berseteru terus ya, tapi semoga tidak. Karena Malaysia ini kita lihat mereka sudah menurun di sini dan mereka sudah 5.000 kurang lebihnya. Dan di kita lagi tinggi-tingginya, mulai naik lagi. Walau alam jangan sampai naik lagi nih. Ini kita lihat puncak pertama, ini puncak kedua. Akankah puncak ketiga? Walau alam bisa. Nah, saya ingat ini aja deh. Ini kasus konfirmasi di sini meningkat sekali. Ini saking fenomenalnya. Waktu itu di awal tahun 2021, ayat pertengahan lah, ada namanya artikel di Bloomberg mengatakan bahwa ada namanya holiday hazard. Holiday hazard apa itu? Holiday hazard adalah bahaya liburan. Bahaya liburan. Waktu itu anak nggak ada sekolah sama sekali. Yang terjadi apa? Anak-anak di rumah. School no, mall yes. School no, picnic yes. School no, melancong yes. Yang terjadi apa? Ini dia yang terjadi. Maka kita harus lebih cerdas pada saat ini. Kita harus lebih berpikir benar-benar. Sudah 2 kali negara kita dihantam habis libur. Ini libur Natal tahun baru, ini libur Lebaran. 3 bulan lagi kita masuk Ramadan. Habis itu kita Lebaran. Semoga kita dapat lebih paham akan hal ini. Kematian, kita sudah tahu rasanya bagaimana susahnya mencari rumah sakit pada bulan Juli kemarin. Kita sudah tahu bagaimana bisingnya jalanan ketika ambulan meraung-raung lebih dari 10 kali lipat. Kita nggak tahu lagi, mau berapa lagi seperti ini. Mohon teman-teman semua yang di sini, saya lihat semuanya ada banyak di sini sekitar 511, mohon menyuarakan betul-betul pada diri sendiri, keluarga, dan sekitarnya bahwa berpikir cerdas untuk kemajuan masa depan anak bangsa kita. Nah, sebenarnya kita kalau kalian lihat pandemi itu sudah sering terjadi di dunia ini ya, dan sudah terjadi awalnya pandemi, lalu jadi new normal istilahnya, new normal. Kemudian pandemi lagi, new normal lagi, pandemi lagi, new normal lagi, banyak mati. Ya kita sering mendengar cerita ya akan diciptakan suatu penyakit, kemudian akan diciptakan suatu pengobatan tidak diciptakan dengan obatnya. Tapi kita lihat di sini banyak penyakit-penyakit ini. Saya nggak tahu ini apakah teguran ataukah suatu ya manusia sudah banyak berdosa ya.
ada wabah kolera, kemudian ada wabah tuberkulosis. Ini kalau tuberkulosis ini saya lihat Indonesia baru merasakan hitnya ketika setelah Perang Dunia Kedua. Tetapi di Inggris, di Eropa itu merasakan hitnya ketika pada abad 18-19, ya. Karena secara kultural, secara lingkungan ini menular. Jadi kondisi kita saat ini itu setara dengan kondisi di Inggris pada abad 18-19. Ya, kalau kita lihat film Titanic atau film Peaky Blinders di situ, kita lihat lingkungannya kumuh-kumuh gitu kan. Nah, itu seperti itu keadaan Inggris saat itu. Makanya TBC merebak saat itu. Dan kita lihat campak, HIV tahun 80-an pertama kali muncul, malaria juga terus ada di Indonesia. Influenza 1918 pernah menjadi booming di Spanyol, supaya ada mengatakan Spanish flu. Ya, artinya apa? Negara dunia ini sudah pernah berkali-kali mengalami wabah, terus istilahnya obat, jadi back to normal again, terus wabah lagi, new normal again, terus back to normal again. Entah sudah berapa kali kita digitukan oleh penyakit-penyakit ini. Ini ada banyak. Jadi sebelum Masehi juga udah ada daftarnya. Nggak main-main ya. Endemik. Nah, inilah saya bilang tadi, apakah ini sebuah tuh endgame? Ya, emang punya Avengers doang endgame? Nggak juga. Ya, ada banyak endgame itu. Apakah endemik sebagai suatu kata akhir untuk mengatakan ini COVID selesai? Kita tahu dulu pandemik sama endemik. Pandemik itu seperti ini. Artinya apa? Dia penyakitnya muncul tiba-tiba dan berbanyak dan mirip-mirip setiap lokasi, dan itu hampir bersamaan percepatannya. Lihat semua negara, semua daerah, ada semua di semua lapisan benua. Ini yang pandemik semua pan. Kalau endemik apa? Endemik itu penyakitnya ada, tapi pertumbuhannya konstan di daerah-daerah tertentu. Misalnya kalau kita lihat di Jakarta nggak ada tuh malaria. Malaria ada di mana? Malaria ada di tempat-tempat yang ada hutannya. Ya, ada hutannya, misalnya di Nusa Tenggara, misalnya di Sumatera yang pelosok pedalaman, kemudian misalnya di Kalimantan, itu malaria di sana. Kemudian HIV juga di Indonesia masuk endemik. Afrika Selatan masuk HIV, ya pandemi. Demikian juga dengan negara-negara yang Thailand misalnya, endemik jadi banyak di sana. Jadi tumbuhannya konstan, segitu-gitu aja, nggak naik seperti COVID yang tiap hari naik sampai diumumin ya. Nah, kemudian kita dengar yang mana herd immunity. Apakah ini suatu jawaban atas endgame yang tadi ya? Herd immunity apa sih sebenarnya? Sebagai gampangnya gini, herd immunity. Pernah nggak Bapak sekalian sering mendengar dulu kalau orang nggak divaksin anaknya, terus dia ngomong kenceng-kenceng, anak saya nggak divaksin tuh, toh sekarang sehat-sehat aja. Ini vaksin yang lama bukan COVID ya. Anak saya nggak divaksin tuh DPT. Terus sekarang anaknya ranking 1, pinter dia. Anak saya nggak divaksin tuh, sekarang sehat aja. Larian semuanya. Nah, itu saya jelasin. Itu ada herd immunity atas penyakit itu. Dapatnya dari mana? Dari vaksin-vaksin yang diberikan pada anak-anak yang lainnya. Jadi anak itu ibaratnya berteduh di payungnya anak-anak yang lain. Makanya dia nggak sakit. Sama seperti ini. No, ini nggak ada herd immunity, nggak ada yang divaksin. Tapi kalau ini dikasih hijau di vaksinnya, hijau dikasih vaksin, atau sudah pernah sakit. Ini yang belum pernah sama sekali, masih polosan. Kemudian ada penyakit. Penyakit itu, kalau ada penyakit seperti ini, penyakit akan ditular-tularkan. Ya, penyakit akan ditular-tularkan, tapi pada lokasi yang orang yang biru saja. Yang hijau ini nggak ditularkan. Dan terjadi apa? Karena dia sudah divaksin. Nah, yang terjadi pada anak-anak yang tadi mengatakan bahwa dirinya anaknya nggak divaksin, tapi kemudian nggak apa-apa tuh, karena dia berteduh di bawah payungnya anak-anak yang hijau-hijau ini. Nah, ini yang ingin kita capai. Yang sebagai suatu daerah dikatakan tercapai herd immunity kalau sudah di atas 80% sudah mengalami kekebalan. Nah, gimana dengan Indonesia? COVID di saat ini, kita lihat di sini. Ini data terakhir kemarin. Kita lihat vaksin dosis pertama 88%, dosis kedua 61%. Artinya apa? Belum selesai. Belum semua orang selesai divaksin COVID. Masih ada utangnya di sini. 40% dari total sasarannya. Apalagi dosis ketiga baru 2%. Ya. Belum selesai. Apakah sudah mencapai herd immunity kita? Kita hitung. Mereka, para ahli dunia menghitung sebagai suatu rumus begini. RO itu adalah suatu angka di mana kalau satu orang kena penyakit, berapa banyak orang di sekitarnya bisa ditulari oleh orang itu. Ya, RO itu. Jadi kalau seorang sakit penyakit, berapa banyak orang di sekitarnya akan ditulari oleh penyakit itu. Originalnya di Wuhan dulu, itu satu orang kena COVID akan nularin 2-3 orang di sekitarnya, RO-nya 2,5. Kalau yang Delta, akan satu orang sakit COVID dengan varian Delta, maka akan 6-7 orang di sekitarnya. Dan Omicron, satu orang sakit, maka akan menularkan 10 orang di sekitarnya. Walaupun ada mengatakan 5 kali lipat lebih tinggi daripada Delta. Tapi kita lihat, kalau seiring meningkatnya R0 ini meningkat, maka akan meningkat juga yang namanya herd immunity-nya yang harus dicapai untuk cakupan vaksinasinya. Berapa persen? Kalau dulu belum ada mutasi, 60% cukuplah, kita udah terlindungi nih segini. Sekarang ini ada varian Omicron, yang dulunya kita cuma Delta 85% ini udah tercukupi, tapi di sini nih, mana ada 90% kita. Jadi kita harus kejar di sini. Makanya
seringkali kita harus menggalakkan betul-betul tidak hanya dosis pertama, dosis kedua, tapi juga dosis ketiga untuk booster. Tapi ingat, kita perlu tahu bahwa Indonesia bukan Jakarta saja, bukan Jawa saja. Indonesia adalah dari Sabang sampai Merauke. Jadi semua yang ada di Indonesia harus divaksinasi. Apakah semua bisa mendapatkan dengan akses yang baik? Tentu saja tidak. Indonesia negara kepulauan dengan sejuta polemiknya. Tapi semoga kita bisa mengejar angka ini untuk herd immunity, angka herd immunity negara kita. Nah, ini saya sampaikan ya, kita mengenal namanya variant of concern. Variant of concern itu seperti perubahan sifat dari virus itu. Dulu kita kenal namanya virus wild type atau virus original dari Wuhan. Kemudian ada virus alpha, varian alpha, beta. Kemudian ini delta. Nah, kemudian ini gamma. Kemudian ini beta ya, ini beta. Kemudian sekarang ada omikron. Apa sih varian itu? Varian adalah perubahan sifat dari virus akibat adanya mutasi. Jadi ibaratnya begini, ada seseorang, orangnya dulu asal dari kita sebut sebagai daerah Putus Sibau. Orang itu bekerja di Jakarta. Awal-awal dia akan beradaptasi. Nah, kemudian berubah kondisi bagaimana dia hidup. Dia hidup berdasarkan seperti cara orang kota hidupnya, sehingga ketika kembali dia akan berbeda dengan orang yang di kampungnya sana. Itu namanya varian. Kayak gitu varian. Nah, bagaimana jika varian ini? Nah, varian ini kalau misalnya dia dibiarkan terus berkembang terus, maka varian akan menjadi yang namanya perubahan strain. Yang mana sudah berubah dari sifat asalnya, dari Wuhan ini sudah berubah sama sekali total. Itu yang kita cegah saat ini. Jangan sampai mutasi yang ada menimbulkan varian baru, terus varian-varian beradu-adu lagi jadi namanya perubahan strain. Itu berbahaya sekali karena sudah nggak ada lagi obatnya nanti. Karena kalau udah berubah sifat, akan berubah sifatnya pula, meningkatkan penularannya, lebih menular, mengurangi antibodi yang sudah kita punya jadi nggak bisa mengenai lagi, dan mengurangi efektivitas pengobatan atau vaksin. Ini yang bahaya nih, pengobatan udah nggak ada obatnya lagi kita. Sudah banyak tadi disampaikan Dr. Seva ya, banyak nama-nama asal namanya juga sudah dijelaskan secara detail. Tapi saya bilang gini, nah ini kalau misalnya perubahan mutasi maka berubah bentuknya, sehingga apa? Ini sel tubuh kita, pintunya adalah S2 reseptor, ya S2 reseptor yang kita dengar. COVID itu masuknya pakai ini, langsung masuk ke dalam sini. Ini adalah vaksin-vaksinnya, rudal ini adalah vaksin. Rudal ini nggak akan pernah bisa kena kalau semua udah berubah sifatnya. Jadi bisa dipahami ya, mutasi itu berubah seperti ini. Dan perubahannya di mana sih mutasi itu? Mutasi itu berubahnya di sini nih, protein S namanya. Protein S, spike S di sini. Ini kalau digedein begini. Nah, S ini adalah kuncinya. Tubuh kita punya gemboknya. Gembok kita namanya S2 reseptor. Kalau ini kuncinya, sehingga dia masuk sesuai kunci itu. Ini sebenarnya virus ini bahal yang tidak hidup, tidak juga mati, tapi dia memiliki partikel yang berbahaya, yang paling jahat, namanya RNA. Di sini dalam sini RNA. Ini dilindungi selaput yang sangat tebal, sangat stabil sebagai lingkungan, cuaca semua bisa menahan karena ini dari lemak ya, dari lemak. Lipid bilayer nih, nilai lemak. Ini sangat kuat, sangat kokoh. Makanya COVID ada di daerah bersalju, COVID ada di daerah tropis, COVID ada di daerah yang kering seperti padang pasir, di Saudi Arabia misalnya. Karena mereka stabil sekali. Dan kalau sudah masuk, ini akan larut, kemudian akan memasukkan partikel paling jahatnya. Ini RNA. Sehingga akan membajak tubuh kita, mengatakan dia mengirimkan kode-kode kepada sel kita menghasilkan lagi sel, yang dipikirnya itu sel tubuh kita ternyata adalah hasil bacakan dari virus ini. Ya, dan parahnya lagi, kalau sudah habis manis sepah dibuang. Artinya apa? Tubuh kita yang sudah dibajak akan dirusak, ditinggalkan begitu saja. Sama seperti kalau film Transformer, ada Transformer, dia butuh planet, butuh berkembang biak, terus kalau udah berkembang biak ditinggal planet itu dan rusak. Makanya Decepticon sering datang ke situ, makanya ada Transformer, ya. Seperti itu kira-kira bagaimana COVID itu merusak tubuh kita. Perubahannya di protein spike-nya. Dan protein spike ini jadi mudah nempel. Kalau udah nempel ke seluruh tubuh. Nah, ini perlu saya sampaikan. Tadi saya katakan virus punya kuncinya, kita punya gemboknya. Ternyata COVID itu sebenarnya bukan penyakit pernapasan awalnya. Awalnya mau pernapasan. Tapi sebenarnya COVID itu adalah penyakit vaskuler atau penyakit pembuluh darah. Lalu kenapa? Karena pintu masuknya ada di semua pembuluh darah. Semua pembuluh darah kita tuh punya ini, reseptor ini. Dan itu ada di semua tempat. Di otak ada, di tenggorokan kita, kerongkongan ada, di lambung ada, di saluran cerna, saluran paru ada, bahkan di ginjal ada, semua tempat ada. Jantung juga ada. Loh, kenapa kok masuknya ke paru? Karena kenapa? Karena virus ini kan droplet. Dia menular lewat udara. Sedangkan kita bernapas setiap hari. Satu orang dewasa napasnya 20 kali per menit. Coba kalikan saja. 1 jam kita berapa kali hirup napas itu. 24 jam kita berapa kali hirup napas itu. Nah, udara itu ada virusnya. Kalau masuk tubuh kita, berapa kali tubuh kita akan terpapar oleh virus itu. Makanya paru menjadi situs utama terjadinya
kuman penyakit ini masuk dalam tubuh kita. Nah, saya pengen sampaikan, tadi masalah masalah penyakit, ini kalau nggak kita kelarin sekarang, ini jadi PR besar di kemudian hari. Makanya dokter anak itu punya PR besar saat ini, karena kita mau menuju Indonesia Emas 2045. Lu kenapa? Karena di tahun 2045, BKKBN mencanangkan bahwa ada 100 tahun, memanfaatkan momen 100 tahun usia Indonesia, kita akan jadi Indonesia Emas, di mana 70% penduduknya adalah orang-orang dengan usia produktif, usia 15-64 tahun. Kita lihat, 15-64 tahun pada tahun 2045, sekarang usianya berapa? Ini kalau kita kurangi, paling 50 tahun aja. Kita kurangi 25. 50 kurang 25, sekarang usia 20 tahun. Nah, kita kurangi lagi, kalau yang ini paling muda, kita ambil yang 30 tahunnya, yang pada saat itu akan jadi usia produktif saat itu. Kita kurangi usianya kalau sekarang 2021, kita kurangi saja. Sekarang adalah mereka masih anak-anak, masih SD, masih SMP. Nanti 2045 mereka diharapkan menjadi penerus kita. Apa yang terjadi kalau sekarang anaknya sakit-sakitan? Ngimpi kita. Dan bagaimana mencapai? Saat itu kita pendapatan per kapita kita menginginkan 47.000 US dollar. Sedangkan saat ini bagaimana? Saat ini kita di sini nih, 3.800. Ini kita di sini saat ini posisinya. Apakah kita bisa seperti ini? Bagaimana dengan sumber daya manusia kita? Makanya pesan besar seorang dokter anak adalah menangani penyakit itu sekarang. Karena untuk apa? Kepentingan bangsa. Ini banyak yang bisa digarap oleh teman-teman semuanya. Mulai dari kecil. Saya tahu teman-teman bergerak sampai akar rumput semuanya. Pasti bisa melihat betul-betul lingkungannya bagaimana. Menggerakkan keluarganya, menggerakkan sekitarnya, menggerakkan kiri kanannya, terutama anak-anak untuk hidup yang baik. Karena kita ingin banget bahwa suatu ketika nanti Indonesia jadi Indonesia Emas. Ini kalau 47.000 itu seperti apa sih kondisinya? Ya kayak Singapura lah kira-kira. Harapannya kayak Singapura lah kita saat itu nanti. Nggak tahu Singapura nanti depannya gimana ya. Tapi semoga ini kerja keras kita. Nah, sekarang bagaimana dokter mendiagnosis COVID pada anak sesuai update saat ini? Ini adalah pedomannya. Nggak berubah sebenarnya sama sekali sih, nggak berubah pada dasarnya. Sudah banyak guideline-nya. Ini pedoman Kementerian Kesehatan dari awal. Sudah 5 kali revisi. Kemudian ini dari organisasi profesi. Organisasi profesi itu seperti Ikatan Dokter Anak Indonesia, Perkumpulan Ahli Penyakit Dalam Indonesia, Perkumpulan Dokter Paru Indonesia, Perkumpulan Dokter Anestesi. Nah, ini semua membuat perkumpulan seperti ini dan kita sepakat di buku ini nih yang jadi panduan. Bisa di-download banyak. Kemudian juga ada, ini sudah diupdate juga, terakhir pada tanggal 31 Desember kemarin terkait dengan varian Omikron. Dan ini dilengkapi dengan surat edaran dari Kementerian Kesehatan tentang bagaimana penanggulangan kasus Omikron. Nah, saya sikapi satu ini. Ini satu press release 24 Januari dari rekan-rekan di PDPI. Jangan kebalik ya. Persatuan Dokter Paru Indonesia, PDPI ya. Mereka sangat concern akan hal ini dan mereka mengatakan bahwa keluhan klinis dari Omikron terbanyak adalah batuk kering, nyeri tenggorok, merasa kelelahan, hidung tersumbat, demam, nyeri kepala. Gejalanya mual, muntah, sesak napas, demam, diare. Loh, kok nggak ada nih anosmia? Kok nggak ada di ageusia? Ageusia itu hilang pengecap lidah. Ternyata Omikron memang begini gejalanya dan emang ringan sih kesannya, tapi dari berbagai data yang sudah dikumpulkan, ini akan berdampak berat pada kelompok lanjut usia, berdampak berat pada kelompok dengan komorbiditas, berdampak berat pada anak-anak. Saat ini di rumah sakit saya di IGD, di bangsal COVID-nya, kemarin kita tuh merawat kenaikan 4 kali lipat, 400% dari bulan Juli kemarin. 4-5 kali lipat meningkat, luar biasa pasien yang masuk ke bangsal kami. Ya, saya juga kepikiran gimana caranya nih. Karena semua orang yang dengan demam riwayat seperti ini, batuk pilek, nyeri menelan, kalau ini sih kita tidak masuk. Kita kalau Omikron nggak begitu kelihatan ya. Tapi kalau ada kontak dengan COVID, ini sudah pasti masuk kriteria klinis dan ini harus kita benar-benar untuk konfirmasi. Apalagi kalau sudah 14 hari sebelumnya, ngitungnya 14 hari ya, bukan dalam ini rentang dekat ini ya. Mereka ada ketemu kontak erat. Dan kita dari buku-buku itu mengatakan bahwa sakit COVID itu ada suspek, ada probable, sama ada konfirmasi. Ini bertingkat ya. Suspek tadi yang kalau ada gejala tadi itu kita sebut suspek. Kalau suspek, kemudian dicek ternyata positif, baik PCR atau antigen, dia masuk namanya konfirmasi. Kalau kontak-kontak aja itu namanya masih probable. Ya. Nah, kita tahu kontak erat. Kontak erat adalah kalau misalnya seseorang nggak pakai APD, kemudian dia ketemu dengan penderita COVID, dalam jarak kurang dari 1 meter, durasinya 15 menit, akumulasi dalam 24 jam minimal. Nah, itu akan jadi kontak erat dan akan harus menjadi diperiksakan untuk ke arah konfirmasi. Dan kalau sampai yang kontak ini sangat banyak sehingga menimbulkan gejala yang serupa pada beberapa anak sekaligus atau anggota keluarga, maka kita sebut sebagai klaster. Ya. Dan klaster ini yang menjadi concern kita ketika terjadi PTM saat ini.
Nah, kalau sudah dikatakan seperti itu, bagaimana akan klasifikasikan sesuai derajatnya? Ini saya sampaikan gini derajat penyakitnya, nggak semua anak itu dirawat kalau COVID ya. Jadi hanya kalau misalnya gejala sedang, ini gejala sedang dengan komorbid terutama ya, itu yang perlu dirawat. Atau misalnya gejala berat, itu yang perlu dirawat. Tapi kalau misalnya perlu obat khusus, enggak, tidak perlu. Obat khusus hanya obat yang diberikan pada anak-anak gejala berat saja, seperti remdesivir atau favipiravir, itu hanya pada anak gejala berat. Antibiotik bagaimana? Itu kalau gejala sedang dirawat. Kalau gejala ringan, nggak usah. Cuma di rumah saja, berisolasi bersama keluarga, dan diberikan pengobatan sesuai dengan sakitnya saat itu. Nah, bagaimana selama di rumah? Saya harus ngapain? Ada panduannya. Banyak sekali. Ini sudah dikeluarkan protokol tata laksana, termasuk juga bagaimana di rumah, panduan isolasi mandiri sudah banyak mengeluarkannya. Dan periksanya apa saja sih? Ya, ketika kita mencurigai anak kita atau keluarga kita ada COVID, maka kita bisa mengatakan ini terkonfirmasi dengan baik itu pemeriksaan PCR maupun pemeriksaan antigen. Kalau antibodi tidak diizinkan ya, tapi dua ini saja, antigen atau PCR. Terus kapan penggunaannya? Terlepas dari yang tadi dokter katakan Dr. Seva, bahwa kalau sudah sakit batuk pilek, saat ini kondisinya seperti ini, maka semua kita anggap sebagai COVID, isolasi mandiri. Tapi kalau kita mau mencari tahu seberapa jauh sekolah anak kita, misalnya harus diswab nih sebelum masuk nih, ini harus dikontak nih, anaknya kontak nih, harus diperiksa nih. Kapan sih waktunya? Nah, kita lihat begini. Ini seorang anak terpapar, kemudian akan ada masa infeksi. Waktu-waktunya adalah kita begitu terpapar, itu jangan langsung diperiksa PCR. Begitu terpapar, itu jangan langsung diperiksa yang namanya antigen. Tunggu dulu. Kalau misalnya sekolah menginginkan untuk diperiksa, ya tunggu dulu. Berapa lama? 3 hari. Paling bagus. Kalau paling cepat ya 2 hari lah, 2 kali 24 jam setelah terpapar. Karena kenapa? Kalau seperti ini kita lihat, virus itu hanya, kalau PCR itu memang sejak awal lebih bagus, tapi kalau antigen itu punya waktu periode tertentu saja, yaitu 2-7 hari saja. Lebih dari itu dia akan nggak akurat. Kalau kita katakan, antigen negatif nih, anaknya batuk pilek bukan COVID. Lihat dulu berapa hari sakitnya. Kalau sakitnya baru 2 hari, kita swab antigen ternyata positif, itu memang COVID ya. Tapi kalau sudah 8 hari, 9 hari, cek antigen ternyata negatif, belum tentu anak itu bebas COVID. Anak itu harus diperiksa PCR. Jadi kita harus bijak menggunakan periksaan mana yang kita perlukan. Nah, kalau sudah sakit terus bagaimana nih? Ini update-nya menurut surat edaran Kementerian Kesehatan yang paling baru, bahwa kalau dulu 14 hari, sekarang 10 hari. 10 hari. 10 hari sejak pengambilan spesimen. Kalau misalnya ada gejala 10 hari, tunggu dulu. 10 hari plus 3 hari bebas gejala, itu baru selesai isoman. Terus kalau misalnya saya butuh buru-buru kerja nih, anak saya butuh buru-buru sekolah nih, ya kita tunggu 6 hari. Kalau hari kelima diperiksa PCR. Kalau misalnya 5 hari sudah klinisnya bagus, hari kelima cek PCR, hari keenam cek PCR. Kalau sudah negatif, boleh masuk kerja, boleh masuk sekolah. Itu kalau dibutuhkan. Kalau enggak, ya bagaimana? Setelah 10 hari atau 13 hari maksimalnya, kalau misalnya sudah dikatakan puskesmas udah selesai, nggak usah cek lagi karena tidak diperlukan, ada kepentingannya, ya sudah nggak apa-apa. Ya, terus kalau sudah sakit, anak itu bagaimana perjalanannya? Ternyata ini seorang anak jika sakit, kemudian tertular, kemudian dia sakit COVID, dia bisa 3 hal. Sakit COVID, bisa sembuh, bisa jadi misce, bisa jadi long COVID. Kalau long COVID semua orang tahu ya, mungkin masih cek semua sampai berbulan-bulan masih aja positif itu. Tapi ingat, positifnya dia itu bisa jadi memang CT value-nya masih CT value terlalu tinggi. Jadi memang tinggal bangkai-bangkai virusnya saja yang terdeteksi saat itu. Tapi kalau misce ini apa? Misce ini adalah multiple system inflammatory syndrome in children. Jadi ini adalah kelanjutan dari COVID. Jadi jika seorang anak datang dengan demam lebih dari 3 hari, terus ada ruam-ruam, ada gangguan hipotensi, kemudian adanya gangguan perdarahan, ada gangguan mencret berat, sampai perlu dirawat, hati-hati. Itu bukan mencret biasa. Itu bukan berdarah biasa. Itu bukan ruam-ruam biasa. Tapi bisa jadi kelanjutan dari COVID ini. Walaupun anak misce ini sebenarnya tidak menularkan lagi, nggak ada COVID-nya lagi. Tapi bekas-bekas peradangan yang ada dalam tubuh anak ini membuat tubuh anak ini menjadi sakit. Dan ini sangat berat, bisa fatal. Perlu pengobatan, ibaratnya dikuras semua antibodinya, dikuras semua darahnya, diserang atau diobati dengan namanya obat anti radang yang seluruh tubuh sistemik, atau diberikan pengobatan seperti imunoglobulin untuk memperbaiki antibodi tubuh kita. Nah, ini sekolah yang paling sering banget nih. Tapi ingat, kita harus tahu, anak itu sebenarnya anak itu memang bisa menularkan, tapi anak itu bukan driver utama penularan COVID ini, ya. Memang sih, kalau seorang anak sakit, itu risiko menularnya ada. Kita lihat tadi angkanya 13,1%. Tapi anak ini memang dapat menular pada orang dewasa. Tapi ingat, anak-anak yang tertular biasanya dapatnya dari orang dewasa kemungkinan besarnya.
diajak pergi, orang dewasa datang, orang dewasa dari yang nggak serumah datang terus ke rumah kita karena sudah saudara merasa aman buka masker ke kita. Ya mau gimana lagi? Sekarang saatnya pandemi kita harus udon sampai orang itu terbukti tidak. Minimal kita beretika. Datang tempat orang kita pakai masker harusnya. Dan kita lihat betul-betul kalau itu sampai terjadi karena perpindahan orang dewasa dan anak kecil sampai tertular, maka sebenarnya drivernya bukan anak itu, tapi drivernya adalah orang dewasa yang berpindah-pindah. Saya setuju 12 dari 10 orang tua murid setuju segera dilakukan PTM. 12 dari 10 orang tua murid. Loh, kok 12 dari 10? Ya, yang dua satunya gurunya, satunya kepala sekolahnya. Karena sudah jenuh yang namanya PTM di rumah, ya. Ini saya mewakili suara mama-mama semua, ya. Karena kenapa? Susah, apalagi kalau dia seorang guru, dia harus menyiapkan materi, dia harus ngajarin anak dia sendiri, dia harus mengajarkan semuanya itu. Ya, pikiran 2 kali. Makanya dengan PTM akan plong istilahnya. Nah, tapi ini ada satu riset. Ini saya update baru ya, riset dari UNESCO, dari UNICEF. Mereka melakukan satu panduan. Yang saya sangka ini panduan yang menjadi Kemenristekbuddikti saat ini untuk membuka sekolah buru-buru. Kenapa? Karena mereka itu di laporan ini dikatakan, ini laporan baru terbit tahun 2021 akhir kemarin, bahwa negara-negara berpenghasilan rendah atau low income middle country, yaitu which is Indonesia masuk di situ. Ini karena di selatan saya ngomong which is ya, which is masuk situ juga Indonesia ya, nggak mau kalah sama selatan saya ya. Di situ ada namanya learning poverty. Learning poverty apa itu? Learning poverty adalah penurunan kualitas kemampuan anak-anak itu dalam belajar. Namanya learning poverty. Keren ya? Ini bahasa anak selatan nih, learning poverty. Artinya adalah kebegoan karena pandemi ya. Learning poverty. Jadi mereka ada riset, negara 5 negara ini dilakukan dicek bahwa terjadi penurunan besar dalam kemampuan matematika, keterampilan membaca, dan ini sebanding dengan lamanya penutupan sekolah. Makin lama di sekolah, makin bego anak itu dalam matematika. Makin lama ditutup, makin lama anak itu susah membaca. Dan ini berdampak juga pada masyarakat yang memiliki keterbatasan seperti status ekonominya, kemudian jenis kelaminnya. Kalau di negara-negara tertentu yang membuat anak itu nggak boleh bukan bedalah perlakuan pria dan wanitanya. Demikian juga tingkat ekonominya. Dampaknya apa? Dampaknya learning poverty ini akan ada penurunan kualitas manusia di masa akan datang. Tentu saja, anak-anak itu, kemudian keluarganya, masa depan perekonomian negara, dunia, pasti akan hancur. Ini yang jadi patokan. Kenapa perlu segera? Ini kalau saya lihat ya, ini asumsi saya. Karena kenapa? Pandemi telah memperburuk dan telah memperburuk lagi yang namanya ketidaksetaraan dalam pendidikan. Nah, karena kenapa? Kita lihat akses internet. Ini simpel aja deh. Berapa banyak laporan berita di dunia di Indonesia ini bahwa orang tua rela mencuri HP buat anaknya buat belajar. Kemarin sempat viral di Pangkal Pinang. Ya, bahwa jaksa mengampuni kemudian karena orang tua itu curi handphone buat anaknya, ya, karena ini ketidaksetaraan. Kemudian mereka yang cacat, mereka yang perempuan, anak lebih kecil, akses pendidikannya itu beda. Demikian juga dengan akses internet, emang sama internet dari Sabang sampai Merauke, ya, emang sama akses internetnya. Dan siswa yang lebih muda memiliki artinya siswa lebih muda ini artinya anak-anak yang TK saat ini atau kelas 1, kelas 2 akan mengalami kesenjangan pendidikan dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Nah, ini nih yang jadi masalah nih. Nah, tentu saja pemerintah bergerak cepat. Nah, walaupun banyak pro kontra, saya juga kaget juga dengan ini, termasuk juga orang tua pada kaget-kaget ketika awal tahun lalu saya jalan ke sekitar daerah saya, tiba-tiba macet di Keramat Jati, macet. Orang-orang pada berkerumun di toko-toko baju anak sekolah. Orang-orang tiba menimbulkan kerumunan di sana bahwa ini membuat gempar bahwa 100% semua dibuka sekolahnya. Saya juga kaget besoknya. Besoknya ke kantor macet. Nah, kalau kita buka sekolah tanpa pertimbangan, itu seperti ini ibaratnya. Anak kita disuruh lari ke medan perang, habis babak belur. Kayak film ya, Saving Private Ryan ya. Ingat nggak? Saving Private Ryan kayak gini ya. Habis semua ditembakin tentara Jerman, tentara Amerika. Kita lihat dulu deh, ini Thailand gimana sih? Ini sebelum era Omicron. Nah, lucu banget ya, kayak gini ya. Ini Thailand nih. Nah, pakai topi, begini kasih jarak. Ini buat inspirasi bisa, ibu-ibu sekalian tadi yang buka PAUD, kayak gini. Boleh kayak gini, dibuat kayak gini nih. Ini saya tampilin. Ada pertanyaan tadi, saya cari-cari. Saya punya referensi slide saya bukain gini. Ini kalau kita lagi makan bersama, boleh nggak? Boleh, seperti ini, buat seperti ini. Dan asalkan jaraknya ada, dengan sekat seperti ini. Kalau anaknya berhadapan-hadapan, kursinya main seperti ini, harus pakai masker. Dan kalau masuk seperti ini, ada satgasnya. Nah, tapi ingat, ini anak pakai masker emang betah nih. Itu pertanyaan selanjutnya. Nanti saya sampaikan gimana caranya ini masalahnya. Indonesia gimana? Ini tertib. Ini kayak foto doang saya nggak tahu ya, wallahu alam. Tapi kalau kalian lihat ini beberapa titik yang saya capture di internet waktu itu saya ambil kondisinya seperti ini. Mereka sudah menerapkan dan menarik sekali. Jendela dibuka nih. Ini jendela dibuka seperti ini. AC sudah nggak lagi dari dominan dan ini dibuka juga jendelanya. Ya rumah sehat lah istilahnya lah. Kalau ini saya
Mungkin nggak lihat ya, di balik kordennya mungkin ada dibuka juga. Ini ada AC-nya soalnya di sini. Nah, bagaimana nih IDAI? IDAI sudah membuat suatu rambu-rambu bahwa sekolah ini dibuka ini adalah sifatnya all or none. Ya atau tidak sama sekali. Artinya apa? Dia harus mengikuti panduan ini. Kalau nggak bisa, awalnya IDAI bilang, jangan tutup, jangan buka. Kalau nggak bisa ngikutin syarat-syarat kami. Karena kita harus menyelamatkan anak-anak ini. Mereka harus belajar. Tapi mereka harus terlindungi juga. Karena hak utama adalah anak dapat keamanan. Keamanan dari apapun itu. Yang kedua barulah dia dapat hak pendidikan. Nah, sudah 3 kali keluar, April, Agustus, sampai akhirnya 2 Januari kemarin. Apa aja? Ini syarat-syaratnya bahwa positivity rate harus di masyarakat kurang dari 8%. Kita lihat sekarang 24% di DKI. Walau saya belum tahu gimana lanjutannya nanti. Nah, syaratnya apa saja? Ini checklistnya. Nanti bisa Bapak Ibu sekalian lihat kembali. Dan bagaimana anjuran terbaru di tanggal 2 Januari kemarin? Ini dia. Untuk membuka pelajaran harus 100% guru dan petugas di sekolah harus sudah divaksin. Kemudian anak sudah diimunisasi COVID lengkap 2 kali dan tanpa komorbid. Kalau ada komorbidnya bagaimana? Harus diberikan pilihan, boleh daring. Kemudian sekolah harus tetap patuh. Ini yang susah, tetap patuh pada protokol kesehatan. Karena kita harus all or none. Nggak ada tuh paket-paket pahit. Saya bisanya segini aja. Nggak bisa. Semua harus tetap coba taati. Jadi ada maskernya, cuci tangannya ada, jaga jarak, tidak makan bersamaan, sirkulasi udara terjaga, seperti ini udaranya, mengaktifkan sistem penapisan kalau ada yang sakit, ya. Dan ini dipisah-pisah rekomendasinya, usia SMP, SD, SMA, ya, ini dapat dilakukan 100% dengan kondisinya ini, tidak ada penularan peningkatan kasus. Saya belum tahu, mungkin pekan depan akan berubah ya. Kemudian tidak ada transmisi lokal. Kemudian kalau misalnya kita lihat di sini pembelajaran tatap muka ini dapat metode hibrid, 50% luring, 50% daring. Nah, kalau misalnya ada kasusnya, ada kenaikan. Jadi mungkin kemungkinan besar bakal jadi seperti ini kalau kita biarkan terus-menerus positivity rate-nya 24% terus seperti tadi. Bagaimana dengan anak SD? Anak SD kita kategorikan mereka metode hibrid. Hibrid. Ada 50% luring, 50% daring. Dan kemudian pembelajaran diutamakan ini luring dulu saat ini. Tapi jika positivity rate-nya meningkat lagi dan menetap 20% ke atas, maka mau tidak mau harus menjadi daring. Tapi ada perantaranya, bisa 50% daring, 50% luring, tapi harus diperbanyak outdoor-nya, ya. Ini untuk perantaranya. Nah, untuk anak TK bagaimana? Atau anak di bawah 6 tahun belum dianjurkan. Kalau ada TK bagaimana? Sarankan metode daring. Pakai apa? Bisa sinkronus atau asinkronus. Asinkronus itu artinya kita kasih video, putar sendiri, terus anaknya merespons dengan mengirimkan tugas. Kemudian juga diaktifkan kegiatan kreatif. Ya, sifatnya bersama orang tua di rumah. Agak susah sih, tapi ya, orang tua pada kerja, ya. Tapi ini bisa dicoba betul-betul, karena kegiatan kreatif ini penting untuk perkembangan anak itu. Ya, ingat nih, penting banget nih. Ingat kata Ustadz Henry, ya, ibu adalah madrasah, tapi bapak adalah kepala sekolahnya. Jangan pikir ngurusin anak tuh hanya tugasnya orang tua aja, orang ibu aja, jangan. Tapi harus ada bapaknya, harus ada ibunya. Kita harus betul-betul membuat anak ini untuk bisa tumbuh dan berkembang bersama bapak dan ibunya. Saya suka protes ketika saya lagi di meja praktek, kemudian ya bapaknya acuh tak acuh main game. Bapaknya, iya begitu-gitu aja, iya gitu-gitu. Apalagi ibunya juga kadang-kala ditanya sakitnya kapan, dari kapan, Bu? Nggak tahu. Sus, dari kapan, Sus? Ya, nanyanya ke yang ngasuh. Ini anaknya bukan sih? Saya juga bingung ya. Makanya ini adalah potensi kita. Mari kita gerakkan bahwa keluarga adalah milik kita ya. Itu yang aset kita, nggak ada harganya. Pokoknya tak ternilai. Nah, tadi disampaikan penggantian PTM batas sementara. Bagaimana ini? Nah, tadi Dr. Seva sudah menyampaikan. Jadi kalau ada yang sakit nih, kalau misalnya terbukti ada klaster nih, 14 kali 24 jam. Klaster itu definisinya gini. Ini ada anak sekolah yang lagi nggak masuk semua karena sakit. Terus kemudian semuanya sakit. Ada 5 orang di kelas itu, 5 orang. Terus kemudian 1 orang dicek PCR ternyata positif. Artinya itu klaster. Atau 2 orang dari 5 orang itu dicek ternyata positif swab antigennya. Itu artinya klaster. Jadi harus ada klaster, definisi begitu, dan harus ditutup 2 pekan. Kalau nggak ada klasternya, ya cuma anak itu doang kok yang positif, yang lain nggak. Ya 5 kali 24 jam. Ya. Nah, menangani COVID itu nggak bisa dokter sendiri. Ini COVID, kalau yang nonton Squid Game pasti tahu ini ya. COVID. Kita harus bareng-bareng, ada guru, ada murid, kepala sekolah, orang tua, ketua RT, ketua RW, puskesmas, nakes, pemerintah, netizen juga harus ikut. Narik semuanya. Kalau nggak kita babak belur semua. Perlu strategi khusus, ya. Hati-hati. Ini sudah tahu lanjutnya gimana. Saya nggak lanjutin, ya. Yang penting kita perlu perubahan perilaku. Ini stasiun Tanah Abang. Ini sebelum pandemi, era pandemi. Orang nggak pakai masker. Ini tempat saya turun ya. Kalau saya ke kantor saya dari Pasar Minggu naik, turunnya di sini saya, ya.
Saya di sini turunnya, kita lihat di sini, orang udah pada bagus jalannya ya, udah pada baik, walaupun masih padat begini. Tapi mereka berubah perilakunya. Kenapa? Karena ada satpamnya yang selalu halo-halo. Coba nggak ada satpamnya, bubar. Nah, saya harapkan Bapak Ibu sekalian yang ada di sini sebagai satpam itu yang halo-halo terus, biar kita selalu on the track seperti ini. Perubahan perilakunya tetap 6M. Pakai masker, mencuci tangan, jaga jarak, ini mobilitas dikurangi. Ini terutama menghindari makan bersama. Mari kita kampanyekan menghindari makan bersama, menghindari merokok bersama kalau perlu berhenti merokoknya. Ya. Kemudian memakai masker ini penting nih, saya krusial. Ini simple nih, ini yang instan. Beda sama ini yang kita kerjakan ini hal yang instan ya. Langsung muncul booster kekebalan kita. Beda sama vaksin, kalau vaksin butuh waktu. Tapi kalau ini instan, langsung efeknya bisa kita rasakan. Memakai masker ini penting. Beberapa kali saya lihat kalau orang itu sholat, pas nggak wudhu dia, pas dari luar dia pakai masker. Begitu dia wudhu buka masker, sholat, maskernya nggak dipakai, taruh di bawah. Itu saya sering lihat. Pantesan orang kalau di stasiun sholat pada sakit. Karena kenapa? Nggak pakai masker pada saat sholat di musola di stasiun itu. Nggak pakai masker saat sholat di pom bensin. Ya ditaruh di bawah maskernya. Ojol, sering saya lihat ojol begitu. Sering saya lihat bapak-bapak, ya saya juga gemes juga ketika saya di kereta, kemudian saya mau sholat maghrib, orang itu buka masker di situ, taruh di lantai, dan batuk-batuk. Di satu sisi orang itu sudah dolim pada kita. Dan kita juga, hati kita juga, aduh gimana ya, mau nggak khusyuk sholat kita. Mari, pakai masker ini buat diri kita dan buat orang lain juga. Dan satu hal, tidak ada yang ampuh satu cara untuk mencegah COVID. Ini kayak keju. Semua masker, tinggal di rumah, cuci tangan, jaga jarak, mengurangi kerumunan, kemudian dia tracing cepat, kemudian di pemerintah mengumumkan dengan baik, karantina dan isolasi, vaksin. Tidak ada yang sempurna semua punya lubangnya. Kalau kita gabungin, maka kita bisa menjadi satu kesatuan untuk mencegah COVID. Tembus nggak nih kira-kira nih kalau bolongan kayak gini? Ini namanya metode keju, ya, slice keju. Nah, kita harus ingat bahwa ada orang komorbid di sekitar kita. Yang kita kerjakan saat ini adalah untuk melindungi mereka, ya, terutama yang punya penyakit seperti ini. Dan satu lagi, kita punya anak kecil, tolong kita cegah anak ini, dicegah dari IRA. IRA itu infeksi respiratori akut atau ISPA, ya. Kalau gini ada faktor risikonya, ada, bisa kita cegah, bisa. Pakai apa nih? Pakai ASI, imunisasi, area dibersihkan, ventilasi diperbaiki. Terus kalau ini nggak ada di Jakarta kayaknya, ya ada di daerah. Kalau masak nggak digendong anaknya, ini masak gendong anak tuh asepan bisa kena anaknya, bisa mudah ISPA nanti anak itu. Kemudian cuaca dingin nih sekarang nih hujan panas, orang banyak di rumah. Lalu apa? Ya dia di situ-situ aja, kan bisa berkerumun, bisa sakit juga. Apalagi kalau luar rumah datang ke rumah kita. Vitamin A tiap bulan Februari dan Agustus, Puskesmas selalu memberikan ini. Kita bantu mereka, ya. Kita yang semua bergerak di akar rumput, kita bantu mereka untuk mengingatkan. Ayo Bu, datang untuk Februari, Maret vitamin A dikasih. Gratis kok. Termasuk juga penyuluhan gizi. Ini penting banget. Yang Indonesia itu stunting 30,8%. Terus angka WHO, stunting itu nggak boleh lebih dari 20%. Indonesia 30,8%. Makanya saat ini, penyakit-penyakit yang kayak gini-gini ini membuat bangsa kita jadi hancur. Makanya karena kita lagi ngetren ya, Menteri Investasi ya, banyak memikirkan negara kita, makanya penyakit yang sudah menyinggung masalah perekonomian itu dapat perhatian. Contohnya apa? COVID. Itu ada satgasnya. Kedua apa? Stunting. Ada peraturan presidennya, stunting dipilih. Karena kenapa? Orang luar nggak percaya lagi kalau negara kita banyak yang stunting, nggak akan mau investasi negara kita. Yang terakhir yang kelupakan nih, yang dilupakan semua orang nih, TBC, tuberkulosis. Tuberkulosis itu dulu 2017 kita masih nomor 3, nomor 1 Cina, 2 India, 3 kita. 2020 kita nomor 2 TBC. TBC itu penyakit dari zaman Pak Dirman yang membuat Pak Dirman meninggal itu TBC. Sampai sekarang masih ada. Bahkan kabarnya Fir'aun pun ada yang TBC, yang di Fir'aun berapa ya? Ada yang TBC juga. Makanya kalau saya lihat begini, ini jadi concern kita ya. Sampai ada satgasnya juga, peraturan presiden juga ada. 3 penyakit itu yang saat ini menjadi pemerintah kita pikirkan. Bagaimana dengan vaksin COVID? COVID ini tentunya penting. Alasannya karena selain melindungi anak itu, dia juga melindungi orang tua, kakek, nenek, teman dan guru yang ada komorbid di sekitarnya. Jadi udah aman nggak? Aman, sudah disesuaikan dosisnya. Awalnya dikasih di usia yang besar, lihat efeknya. Kemudian hari dicek lagi ada anak-anak yang lebih kecil lagi. Ini kan sekarang ini ya. Dan semuanya aman. Jadi semua usia, ingat nih. Usia dewasa, lansia, ibu hamil, bahkan usia remaja, usia anak-anak dapat semua vaksinnya. Dan vaksin itu kerjanya macam-macam ya. Ada langsung seperti ini. Kemudian ada yang protein, lalu ada yang pakai RNA, ditumpangin ke virus lain. Ada RNA-nya doang. Ini yang Pfizer Moderna, ini yang AstraZeneca, ya. Ini yang Sinovac seperti ini. Nah, bagaimana efeknya? Wah, kasih Sinovac nih, efikasinya rendah. Tenang aja, masih ada ini, kita belum tahu ya. Jadi kita masih tengah-tengah ya.
Kalau dikatakan paling bagus apa sih paling bagus? Yang paling bagus adalah yang paling tersedia saat itu. Itu jawabannya. Nah, gimana vaksin Sinopharm atau Sinovac untuk anak-anak? Bagaimana efikasinya? Ini data terbaru. Saya baru dapat kemarin, emang baru rilis kemarin ini. Lihat deh. Di sini efikasinya 96,8% pada anak usia 3 tahun sampai 17 tahun efektif. Ini juga 3 sampai 17 tahun ini 100% bahkan efikasinya. Ini penelitian yang sahih istilahnya. Karena kenapa? Ini metodenya benar-benar metodenya sanatnya paling tinggi. Randomized control trial ini sangat paling tinggi untuk suatu penelitian, dan ini penelitian yang ini meta analisis itu juga paling tinggi sanatnya, kualitasnya paling tinggi. Dan vaksin COVID yang ada di Indonesia adalah ini Sinovac sama Pfizer yang kita bisa berikan pada anak. Sinovac 6 sampai 17 tahun, Pfizer 12 sampai 17 tahun. Ini sudah mendapatkan Emergency Usage Authority dari BPOM dan ITAGI. Dasarnya apa? Ini untuk dasarnya penelitiannya, dan termasuk juga bagaimana rekomendasinya usia 6 tahun ke atas diberikan, dosisnya 3 mikrogram, 1,5 cc. Ingat kontraindikasinya ini, nggak boleh dikasih kepada ini. Dok, kalau anak saya ada ini gimana? Ada penyakit-penyakit ini, boleh nggak? Boleh, tapi ketemu dokternya dulu. Ya, ketemu dokter yang biasa memeriksa anak ini. Nah, gimana KIPI-nya? KIPI itu adalah kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi kalau habis vaksin ada KIPI-nya nggak? Rata-rata adalah reaksi lokal, sakit saja. Sakit saja. Demam sistemik itu yang demamnya 5% aja. Ini aman nggak sih? Aman, tidak ada KIPI serius. Dan ini pada usia 12 sampai 17 tahun, bahkan sampai usia kecil pun nggak ada yang berbahaya. 3 tahun pun nggak ada berbahaya. Ini penelitian di Cina waktu itu. Dan Indonesia bagaimana? Ini beritanya sampai saat ini tidak ada yang KIPI yang berbahaya pada anak. Aman nggak? Aman. Dan virus itu, vaksin itu banyak lagi saat ini ya. Sudah banyak yang fase-fase lagi, ini vaksin baru ya, ada fase 1, fase 2 udah pada ikut-ikutan. Semua orang bikin vaksin sekarang ya. Nah, sekarang adakah puncak ketiga? Saya menyebutnya puncak ya, bukan gelombang ya, puncak ketiga. Di sini kita lihat masih banyak lini vaksin, potensi baru, kasusnya masih banyak, dan ini nih, saya menggaris ini, saya tebel-tebelin. Prokes tidak dilakukan dengan ketat, terutama di tempat ibadah. Sudah berapa kali saya lihat, ya inilah concern kita. Mohon izin kalau pasti kita lagi Jumatan, kita sholat jamaah, boleh kita Jumatan, boleh kita sholat berjamaah, tapi tolong pakailah prokes yang benar, maskernya betul-betul menutup dari hidung sampai ke pipi sampai ke dagu. Kalau perlu pakai pengait masker di belakangnya. Ini yang penting saya concern banget ya. Karena apa? Positivity rate kita semakin meningkat. Apakah mau kita Jumatan ditutup lagi? Tentunya nggak mau kita kan. Maka dari itu kita mari bergerak bersama. Jangan pikir, nggak apa-apa nggak pakai masker, udah nggak ada corona ini. Ya, ini kita bicara kenyataan saat ini ya. Ingin pandemi berakhir, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Pesan, tetap COVID masih ada, dan lakukan mitigasi. Dan ingat, ajari latih anak protokol new normal. Tadi saya sampaikan, pakai masker, tahan ke anak kita. Pakai masker itu kalau di rumah dilatih. Di rumah bukan, anaknya nggak pakai masker. Harus kita latih. Kita lihat berapa jam anak itu sanggup, kita di situ baru tahu anak itu berapa lama bertahan pakai masker yang bagus. Maka kita jadi tahu nih anak bertahan berapa lama sekolah nantinya. Dan apalah, what doesn't kill you mutates and tries again. Apa yang nggak bunuh kamu, apa yang nggak bunuh kita akan mutasi dan bunuh lagi. Dan ini kegiatan saya di lingkungan, saya gugus COVID di RW. Ini COVID di RW, saya mendampingi betul-betul setiap kali kegiatan COVID di Cijantung ya. Seperti ini kita bahkan sampai edukasi nggak pakai masker. Ini kita benar-benar galakkan seperti ini. Termasuk juga kalau ada yang positif kita datang, kita semprot semuanya, kita berikan edukasi, dan ini bisa jadi program buat teman-teman nantinya. Ini pas bulan Juli kemarin, saya bersama Pak RW mengubah sekolah ini menjadi isolasi mandiri warga RW. Ini Pak RW saya ya. Ini bukan Pak Menkes, baju hitam putih, bukan, ini saya ya. Kita benar-benar lihat membuat sekolah ini menjadi suatu bangsal seperti ini dengan saya terapkan prinsip-prinsip rumah sakit, pencegahan penanggulangan infeksi agar supaya bisa terhindar. Bahkan dokternya kita kerjasama dengan Puskesmas datang kalau ada sakit. Kira-kira begitu. Terima kasih. Mohon maaf waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga memberikan insight bagi teman-teman, inspirasi untuk berlaku di tempat masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya materi dari Dokter Dimas. Ini menarik ya dok ya. Visualisasinya dokter juga lumayan membantu, memudahkan untuk memahami. Analogi-analoginya juga lebih bikin, oh gitu, lebih cepat paham. Baik dokter, izin dok, saat ini sudah jam 11. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Boleh dokter? Boleh. Ya. Ya dok. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama dari Bapak Paridian. Anak saya dinyatakan positif setelah PCR awal pekan ini, dok. Kira-kira bagaimana SOP
saat harus kembali masuk sekolah, apakah harus kembali PCR atau cukup dengan antigen saja? Baik, Pak Padidian, terima kasih ya. Ikut berdoa semoga Pak Padidian bersama keluarga terlindungan kesehatan. Jadi gini Pak, kalau misalnya ada seorang anak positif, kalau Pak Padidian bekerja di kantor, maka Bapak harus swab juga. Karena seperti Dr. Eva tadi sampaikan, kita harus pastikan status kita bisa masuk lagi apa tidak. Bagaimana dengan anak ini? Anak ini kalau gejala ringan nggak perlu obat khusus, cuma obat seperti gejalanya aja. Kemudian masuk lagi kapan? Nah, ini ada kriteria. Kalau anak ini 5 hari, itu sekolah minta, misalnya sekolah ini minta pas masuk udah ada PCR negatif. Ada 3 alternatif. Yang pertama adalah kalau kita ada dana dan anak ini kebetulan dia sudah perbaikan sebelum hari kelima, maka bisa diulang PCR dulu. Hari kelima, hari keenam PCR. Jadi 2 kali. Hari kelima, hari keenam PCR. Kalau PCR-nya negatif atau CT value-nya sudah tinggi di atas 35, maka dia bisa pulang, bisa dianggap tidak sakit, nggak nular, bisa masuk buru-buru. Tapi kalau nggak ada dana untuk PCR dengan mandiri seperti ini, maka 10 hari isolasinya. 10 hari. Tapi kalau naudzubillah, misalnya 10 hari kok masih ada gejala, ya kita tunggu 10 hari ditambah 3 hari setelah bebas gejala. Jadi misalnya hari ke-11 baru hilang gejala, tambah 3 hari lagi isolasinya setelah hilang gejala itu. Jadi, dan kalau kita begitu, sekolah minta PCR, ya pada saatnya kita harus bisa PCR. Nggak bisa antigen, nggak bisa. Karena kenapa? Antigen hanya efektif sampai hari ke-7. Setelah itu akan turun efektivitasnya dan akan negatif. Jadi untuk masuk lagi memang harus PCR kalau sekolah minta. Tapi kalau nggak minta, cukup surat dari puskesmas. Dan ingat, kalau kita sudah screening ternyata positif, mohon lapor pada puskesmas agar puskesmas bisa mendata. Karena kenapa? Ada 2 hal. Yang pertama bisa buat, nah untuk bila misalnya memburuk, bikin rujukan lebih cepat. Yang kedua adalah kita ada yang membantu memantau. Di samping itu juga dapat obat-obatan, ada yang membantu follow up. Jadi begitu kira-kira. Semoga dapat membantu. Baik ya, Bapak Fahridian semoga terjawab ya Pak. Jadi kalau bisa kalau sekolah minta PCR, PCR ya. Ya dok. Kalau seandainya nggak diminta apa-apa ya, isolasinya diperpanjang gitu ya dok. Sama minta surat dari puskesmas nantinya untuk bisa balik. Oh iya, surat keterangan sehat dari puskesmasnya ya dok. Betul, betul, betul. Itu penting soalnya. Iya. Kemudian ini sebenarnya sempat terbahas ya dok. Dari Bapak Fadil, untuk anak yang kena COVID, gejalanya demam 2 hari, nggak perlu minum antivirus ya dok? Oh ya, ini saya perlu menyampaikan. Jadi antivirus itu sebenarnya antivirus yang kita maksud antivirus yang mana gitu. Kalau oseltamivir itu tidak jadi anjuran. Ingat, oseltamivir itu tidak jadi anjuran ya. Sama sekali, bahkan pada dewasa pun udah nggak dipakai lagi. Karena itu hanya untuk flu burung, H1N1. Ini kalau kita pakai, sama kayak kita mau pergi ke Grogol, tapi naik bisnya ke Pasar Minggu. Nah, nggak nyambung ya. Jadi kita harus benar-benar bijak pakai obat. Yang kedua, ada yang bilang mengatakan obat antivirus, vitamin antivirus. Itu sebenarnya bukan antivirus. Tapi vitamin itu adalah seperti suplemen yang sifatnya imunomodulator. Apa itu? Memodulasi atau membuat imun kita lebih kuat. Jadi kan saya bilang tadi kalau Dr. Siapa mengatakan ada peperangan. Ada virus masuk, ada peperangan. Peperangan itu imunomodulator adalah suatu zat yang mempercepat pergerakan antibodi kita. Mempercepat pergerakan tentara kita. Mempercepat pergerakan sel darah putih kita untuk melawan virus itu. Jadi makin cepat gerakannya, makin cepat lawannya, makin kuat. Makanya namanya imunomodulator. Tapi sekali lagi itu juga efektivitasnya secara ranah medis masih belum tinggi. Seperti ya tidak ada anjuran khusus, tidak ada anjuran bahwa ini rekomendasi pakai antivirus ini. Enggak begitu. Jadi nggak perlu, cukup gejalanya apa diberikan. Ini kalau saya ada senior saya yang suka mengatakan kalau demam obatnya nggak bukan paracetamol, gendong dan sabar, ditenangkan. Karena obat panas ibaratnya seorang orang demam ada virus pasti demam. Demam itu kalau virusnya pergi juga hilang demamnya. Tapi memang selama demam itu, perang itu, kan ada zat-zat yang keluar sampah-sampahnya. Nah, sampah-sampah itu yang bikin tubuh kita nggak nyaman. Makanya digendong, tenangkan anak kita. Gitu. Oke, baik. Sudah cukup jelas ya Bapak Fadil ya. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya dari Umi Hania dok. Bagaimana menyikapi jika orang tua tidak mengizinkan anaknya untuk vaksin COVID dosis 1 dan 2 untuk anak usia 6-11 tahun ya? Sementara kita sudah memberikan edukasi kepada orang tua maupun siswa untuk dihimbau melaksanakan vaksin untuk kepentingan bersama. Terima kasih. Ini polemik kita bersama saat ini. Nah, semoga Ibu, siapa tadi namanya? Ibu Umi Hania.
Umi Hania. Ibu Umi Hania. Ini kayaknya Ibu Umi apa Ibu nama Umi anaknya Hania Hania. kali ya. Suka gitu saya. Iya. Ya. Jadi Umi Hania atau Umu Hania semoga bersama teman-temannya mampu untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi gini, kita punya dasar hukum untuk diberlakukannya vaksinasi di seluruh orang yang ada di Indonesia ini. Karena kenapa? Saat ini kita ibaratnya sedang peperangan. Perangnya pakai virus, kama virus ya. Ibaratnya semua orang harus wajib militer. Wajib militer kita apa? Ya vaksin ini gitu. Nah kalau nggak ikut wajib militer bagaimana? Ada hukumnya. Nah itu yang perlu Bapak Ibu sekalian untuk cantumkan bahwa ada hukum di negara kita bahwa kalau tidak vaksin maka akan ada konsekuensinya. Nah kalau di RW saya konsekuensinya ada orang gini nih nggak akan dipersulit kalau ngurus surat ke RW. Surat keterangan nggak akan dibikinin. Mana sertifikat vaksinnya? Tunjukin. Jadi harus kerjasama sama RW-nya kok kayak gini. Sama RW beneran ya, bukan RW itu ya, Pak Ketua RW yang dipilih itu ya. Jadi kalau begitu, dengan Pak RW memberikan informasi bahwa kalau nggak ada sertifikat vaksin, nggak boleh ngurus apapun di tempat kami. Insya Allah akan mau dia. Dan kalau nggak mau, kita harus tanya itu alasannya kenapa. Alasannya kenapa? Kalau alasannya memang gini, saat ini ada ada dua kelompok yang nggak mau vaksin. Yang satu hardcore anti vaksin, yang kedua adalah dia masih vaksin hesitancy. Vaksin hesitancy itu vaksin keberatan, masih emang efek ya anak perlu divaksin ya? Emang efeknya besar buat anak ya, vaksinnya ya? Terus efek sampingnya gimana ini buat anak? Kan udah jelas nih, obat baru gitu, apalagi dari Cina, pasti kayak gitu. Itu orang yang hesitancy. Nah, tugas kita tenaga medis bersama dengan teman-teman yang ada di sini adalah menjelaskan bahwa yang orang seperti itu masih, kalau kita zaman dulu kan suka ada pilihan yang satu milih di ujung, satu milih tengah, yang tengah-tengah ini kita giring untuk milih ke mau divaksin. Kita berikan konsekuensinya, kita berikan manfaatnya, kita berikan dampaknya, dan dengan harapan begitu maka orang itu akan berubah pikiran. Jadi begitu kira-kira ulang bisawab ya. Semua dapat membantu. Dikasih konsekuensi ya dok ya. Kalau udah nggak bisa nulis surat-surat, susah mau ngapa-ngapain. Iya, Pas bener jadinya banget mau. itu. Nggak Oke, bisa nikah dia. iya benar dok. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Linda dok. Apakah efek jangka panjang di tubuh anak dengan gejala sedang bila sudah 2 kali terpapar COVID dok? Di COVID awal Baik. dan Omikron sekarang. Baik. Ya, semoga segera membaik ya, yang sekarang sakit Omikron. Jadi kalau seorang anak itu sakit kena COVID, lalu gejala sedang itu biasanya jadi pneumonia. Pneumonia itu adalah sesak napas. Karena kenapa? Kalau batuk pilek biasa, komponen pernapasan anak itu ada dua. Ada tangkinya, ada pipanya. Kalau batuk pilek biasa itu baru kena pipa biasanya. Tapi kalau pneumonia itu udah kena pipa sampai ke tangki-tangkinya. Nah, itu yang terjadi pada pneumonia. Makanya dia nggak bisa napas. Karena tangki itu sifatnya untuk nukar oksigen. Nah, yang terjadi apa? Kalau seorang anak kena pneumonia itu nggak hanya dengan bakteri, tapi juga bisa virus. Virusnya nggak hanya COVID, tapi juga virus influenza bisa, parainfluenza bisa, virus RSV juga bisa. Dan virus itu kalau sudah sakit, dia akan membaik dengan sempurna. Recovery-nya bagus, seperti sempurna. Recovery-nya bagus. Dengan catatan, satu, gizinya baik. Dua, anaknya ada imunisasi. Tiga, anaknya lingkungannya mendukung. Nah, kalau anaknya lingkungan tidak mendukung, gizinya pas-pasan, anaknya stunting, itu akan membuat yang namanya, kalau saya bilang, akan terjadi berulang infeksinya, nggak hanya kena COVID, tapi kena pneumonia yang lain, akan jadi codet di parunya. Codet itu kayak kita ada luka, ada codetnya gitu. Nah, kalau sampai paru kita ada codetnya, itu yang bikin paru kita bisa berdampak jangka panjang. Tapi kalau umumnya, kalau kena sekali doang, 2 kali doang, itu nggak akan sakit lagi. Dan sembuh sempurna. Ingat, kena pneumonia karena virus, karena COVID, itu kayak kita naik ojek online. Ya, ojek online emang pernah kita ketemu driver itu lagi? Kan nggak kan? Sama kayak gitu istilahnya. Jadi kayak kita nggak akan ketemu lagi istilahnya. Jadi virusnya beda-beda, tapi bentuknya sama, ojek online. Cuman nggak akan jadi masalah di kemudian hari kalau kita sembuh sempurna. Syaratnya tadi, isinya baik, imunisasi lengkap, lingkungannya bagus, ventilasinya bagus. Nggak ada yang ngerokok. Ya, terima kasih. Siap. Tambahan terakhir paling penting ya dok ya, supaya pneumonia ini tidak terulang. Dari Ibu Siti, dokter, bila ada orang serumah yang PCR-nya positif, apakah anak yang melaksanakan PTM di sekolah harus diliburkan? Itu berapa hari dokter harus liburnya? Pertanyaan tadi bagus tuh ya. Jadi gini, kalau seorang anak di kelas positif, kita harus melihat dulu. Guru harus paham. Harus melihat di sekolah langsung sebar grup ke grup orang tua. Ada yang sakit batuk pilek nggak? Ada sakit batuk, pilek, atau demam, atau sakit menelan. Jadi batuk, pilek, demam, sakit menelan.
bahkan mencret dalam seminggu inilah, sepekan ini. Kalau ada yang begitu juga, itu artinya anak itu ada gejala yang sama. Dan kalau ada satu yang tadi PCR positif, artinya anak-anak di kelas itu sudah masuk klaster. Jadi kalau klaster, tutup 2 pekan. Karena sesuai dengan SKB Menteri tadi, ada satu yang PCR positif, terus sekitarnya juga pada sakit. Artinya, ini ada klaster di situ. Kalau gini, ada 2 orang yang antigennya positif, terus sekitarnya pada sakit, itu juga klaster itu. Ya, jadi mohon benar-benar perhatian. Kalau sudah klaster tutupnya 14 hari. Tapi kalau misalnya nih yang lain pada sakit, terus kemudian diperiksa juga antigen misalnya negatif, cuma sakit yang satu ini doang, artinya bukan klaster. Jadi cukup 5 hari saja tutupnya. Ya, gitu. Iya. Izin ini dok, kalau misalkan orang tuanya positif, anaknya sebenarnya nggak tahu nih statusnya apa gitu. Anaknya tapi sekolah, ini anaknya boleh masuk ke sekolah nggak ya dok? Nah, itu kalau menurut saya dengan melihat kondisi saat ini, kita semakin meningkat positivitas seperti ini. Dan pengalaman saya dalam melihat 1 pekan 2 pekan ini, harusnya nggak sekolah anak itu. Di rumah harusnya. Dan kalau perlu, kalau sekolah mau menginginkan dia masuk, dia harus di PCR dulu. Biar tidak memberikan masalah di kemudian hari. Karena semua berkaitan dengan masalah administrasi saat ini. Ya, dan juga termasuk juga berkaitan dengan kemudian lanjutnya mau ngapain nih anak nih. Kalau misalnya anaknya di rumah-rumah aja nggak pernah sekolah, ya nggak usah nggak apa-apa. 14 hari isolasi gitu. Berarti anaknya harus ikut orang tuanya isolasi 14 hari ya dok? Betul. 14 hari juga tidak masuk Bukan sekolah ya dipisah, Beb? bukan dititipin kakek neneknya, babak belur kakek neneknya. Iya dok. Oke baik. 14 hari anaknya libur sekolah. Lanjut ya ke Ibu Haji Dewi Q. Banyak yang mengatakan kalau anak-anak usia sekolah, di sekolah kami terapkan disiplin prokes. Tapi anak-anak usia sekolah di luar gitu bebas mainnya, dok. Sehingga yang disalahkan karena PTM. Jadi gimana disikapinya nih, dok? Nah, ini pertanyaan bagus banget nih. Ini jadi masalah juga ada cerita di Amerika Serikat, cerita di Inggris, bahkan mereka ada penelitiannya bahwa penularan COVID ini sebenarnya bukan di sekolah. Dan mereka ada mengatakan bahwa sekolah justru menjadi pelindung bagi anak-anak ini untuk kena seperti itu. Mall, yes. School, no. Piknik, yes. Melancong, yes. School, no. Itu yang dulu. Justru itu juga pikiran pemerintah kita saat ini. Itu saya asumsi saya. Ini asumsi saya. Mungkin pemerintah akan mikirin itu juga. Karena kita lihat kenyataannya. PTM jam 8 pagi bukannya ngadepin tab, ngadepin handphone ya, tapi mereka datang di pinggir-pinggir jalan, main-main, naik sepedaan. Itu saya juga ya ngurus dada. Ini generasi rebahan bener nih kayak gini nih ya. Jadi adalah itu yang jadi concern mereka juga saat ini, bahwa ada masanya di mana sekolah itu justru melindungi, dan penularan paling besar memang ada di masyarakat, bukan di sekolah. Maka dari itu, ini adalah orang pro sekolah. Mereka akan membuat ini jadi suatu argumen bahwa di sekolah prokesnya jalan, anak jadi terlindungi, nggak akan ketularan lagi. Nah, gimana nih solusinya nih? Ini harus kembali pada orang tua. Kembali pada orang tuanya masing-masing anak itu. Sekolah bukan tempat latihan pakai APD, bukan latihan prokes, bukan. Rumah adalah tempat kita melatih anak kita memakai APD, melatih prokesnya. Jadi bukan biar gurunya deh. Bukan begitu. Karena ingat, ibu adalah madrasah. Ini ada ibu-ibu semua ini. Ibu adalah madrasah. Saya benar-benar menyampaikan ini. Bapaknya kepala sekolah. Tolong benar-benar nih dipikir betul-betul ya. Jadi ingetin prokesnya pada saat main, maskernya jangan lupa nak. Yang penting nutup rapat hidung sini. Kalau perlu pakai pengait biar supaya tidak kemana-mana. Dan masker dipakai anak usia di atas 2 tahun. Jangan di bawah 2 tahun. Jangan ya. Jadi gitu kira-kira. Oke, baik dokter. Insya Allah sudah cukup jelas ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Azahra Hanifah, dokter. Izin bertanya, dok. Untuk bayi, apabila mau keluar rumah nih, dok, untuk imunisasi, apakah perlu menggunakan face shield? Karena anak saya usia 4 bulan, apakah face shield ini bisa efektif mencegah penularan? Pertanyaan kedua, bagaimana gejala COVID pada bayi? Dan seperti apa penanganannya? Nih, saya tunjukin nih. Ini asli nih, diambil oleh senior saya nih. Pasien kami di Rumah Sakit Anak Muda Harapan Kita. Kayak gini nih. Ini anak usia kira-kira 7 bulan, 8 bulan lah. 8 bulan, 9 bulan kira-kira. Seperti itu nih. Jadi kalau di bawah 2 tahun, pakai face shield seperti ini. Pakai topi. Bapaknya, ibunya pakai masker. Ini masker yang duckbill tuh ya. Masker duckbill tuh rawan melorot. Hati-hati. Masker duckbill rawan melorot. Emang cakep sih lihatnya sih. Tirus gitu mukanya. Cakep. Tapi ini risikonya. Melorot dan tidak rapat. Ya, melorot dan tidak rapat. Tolong didobelin kalau pakai duckbill ya. Seperti ini. Walaupun labelnya N95, KN95 apa itu. Kalau melorot sama aja. Ya sama juga bohong ya. Hidungnya gini nongol-nongol gini ya. Kalau di dekat saya di Condet Petamburan itu banyak yang nongol-nongol gini pakai masker. Karena nggak muat pakai masker, hidungnya mancung.
Kalau di sini orang kita hidungnya ini enggak ya, introspeksi ya. Jadi begini bentuknya ya. Ini punya juga sama nih, pakai duckbill tapi dalamnya masker bedah. Double gini bukan tujuannya bukan untuk saringan kuat, bukan, tapi untuk membuat rapat. Nggak harus duckbill, bisa juga masker kain di sini. Makanya kalau naik kereta kan double maskernya. Filosofinya adalah biar rapat di sini. Anaknya nggak usah, cuma face shield doang. Seperti ini. Ya, tadi pertanyaan kedua apa? Pertanyaan keduanya, ini dok, gejala COVID pada bayi, sangat terlaksananya. Ya, gejala COVID pada bayi. Nah, kalau bayi ini kita pisahkan nih, ada bayi di atas 1 bulan, ada bayi di bawah 1 bulan. Kalau di bawah 1 bulan namanya neonatus. Kalau bahasa ininya janin atau orok ya. Kalau di atas 1 bulan namanya baru bayi. Bayi itu usia 1 bulan sampai 1 tahun itu namanya bayi. Kalau bayi orok kita bicara bayi orok dulu. Kalau bayi orok misalnya dia swabnya positif, harus dipastikan swabnya itu adalah 48 jam setelah bayi itu lahir. Karena kalau enggak itu dikhawatirkan pencemaran dari ibunya. Ya, yang pertama itu. Tapi kalau pengobatannya bagaimana? Ya kalau bayinya bugar ya bisa pulang langsung, dipisah sama ibunya sampai 14 hari. Ibunya bebas gejala atau 13 hari lah. Boleh pakai ASI nggak? Boleh pakai ASI, boleh. Tapi dipompa, dikasihkan bayinya. Yang ngasih siapa? Ibunya. Jangan, ibunya kan positif. Yang ngasih adalah pelaku rawat yang lain yang sehat. Dikasih pakai ASI perah. Kemudian kalau misalnya dia usia 1 bulan sampai setahun atau bayi ya di bawah setahun, bayi bagaimana? Bayi-bayi itu biasanya kalau di bawah setahun sakit itu ada penularnya pastinya. Ada penularnya. Saya sampaikan itu ada yang nularin. Karena bayi nggak pernah kemana-mana. Bayi nggak pernah jajan ke sebelah, jajan ke warung sebelah. Pasti ada yang bawa ke rumah. Jadi yang kita kerjakan adalah bayi itu tergantung gejalanya. Kalau gejalanya ringan sedang ya di rumah aja. Ringan sedang ringan lah ringan. Kalau sedang itu biasanya mulai dehidrasi, mulai ada radang paru, napas cepat, mulai ada mencet berat. Nah, kalau udah ada seperti itu memang harus dirawat. Karena kalau di rumah saja dikhawatirkan makin buruk sesaknya, makin buruk dehidrasinya, akan jatuh pada kondisi gejala berat. Itu lebih repot lagi. Ngobatinya apa? Ngobatinya sesuai gejala. Makanya pentingnya kita menghubungi puskesmas adalah kita jadi tahu anak kita mau diobatin apa. Puskesmas akan melihat anak kita ada gejala apa tidak. Kalau kita sakit positif, tolong benar-benar tolong sampaikan pada puskesmas biar mereka mendata betul. Karena mereka sudah membuat mitigasi bahwa mencegah lebih baik mengobati. Pencegahan itu lebih penting. Pencegahan dia sebelum dia jadi sakit berat itu lebih penting. Itu kira-kira. Cukup jelas ya, Ibu. Mungkin teman-teman atau ibu-ibu atau bapak-bapak sekalian ada yang mau bertanya langsung dengan Dokter Dimas? Boleh raise hand. Saya izin minum ya. Ya, monggo dokter. Oke, ada Bapak Suhanda. Bapak Suhanda, mangga di unmute Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Ibu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. join soalnya. Oke. Wah, barakallah. Waduh, luar biasa nih. Libur-libur, joinan, luar biasa. Salut. Iya, jadi gini dok, anak saya kondisinya sejak kemarin itu tiba-tiba panas tinggi, langsung 38 naik ke 39 hampir 40 dan masih stabil sampai sekarang panasnya. Kemarin sih sudah ke dokter ya ke klinik, ketika ditekan perut bawah sebelah kanan tuh sakit katanya. Nah jadi kemarin tuh direkomennya 4 hari kemudian anaknya suruh periksa darah ya. Nah, cuma ada keluhan lainnya tuh kakinya kayak pegel gitu, linu dan termasuk saya juga mulai linu nih kakinya gitu ya. Kayak orang habis main bola terus udah pokoknya nggak pernah olahraga tiba-tiba di push gitu ya. Gitu. Itu baiknya gimana ya, Dok, tindakannya? Ya, terima Baik, kasih. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Suhanda dan Ibu Suhanda beserta keluarga selalu diberikan kesehatan. Baik, untuk yang masalah saat ini anaknya demam, nah kondisi seperti ini yang jadi concern saya juga. Kalau anak itu sampai demam, bisa jadi ada orang yang membawa virus ke rumah. Bagaimana? Ini kalau sudah 2 hari, 2 kali 24 jam, saran saya untuk memastikan harus diperiksa swab antigen saja. Swab antigen saja itu sudah cukup. Kalau misalnya nanti naudzubillah misalnya positif, ya sekeluarga kita lapor ke puskesmas untuk di tracing lebih lanjut. Tapi biasanya Bu ya, biasanya kalau misalnya ini kita kalau bicara di luar ada pandemi, ada COVID ya. Kalau anak dengan demam, kemudian ada sakit perut kanan bawah, kita harus pastikan dengan diperiksa cek darahnya.
Karena kenapa? Kita mau tahu ini anak DBD apa tidak. Pekan lalu saya merawat pasien DBD itu sangat banyak, sampai kewalahan saya. Karena ya begitu, anaknya tipikal labnya seperti demam DBD. Kemudian kita cek antigen dengan kronologi yang pas ya. Kronologi yang pas itu artinya udah 24 jam lebih kita cek antigen. Negatif, artinya itu valid bahwa itu bukan COVID, tapi infeksi yang lain. Begitu kita periksa marker infeksi untuk petanda infeksi untuk DBD, ternyata positif. Nah, seperti itulah yang jadi concern kami. Karena DBD itu berbahaya, bisa bisa bikin anak jadi shock. Shock itu artinya kekurangan cairan yang sistemik seluruh tubuh dan itu berdampak fatal nantinya. Makanya betul-betul kalau misalnya saran saya nih untuk bisa dicek darahnya, biasanya puskesmas akan minta swab dulu. Makanya di swab antigen, cocok nggak apa-apa, sama cek darah untuk terduga untuk DBD. Apalagi kalau kita tinggal di DKI Jakarta, ini lagi banyak DBD juga. Nah, kira-kira begitu Ibu. Pengobatannya bagaimana saat ini? Kalau pegal-pegal, nah ini di sini nih perannya obat panas itu begini di sini. Demam itu akan hilang sendiri seiring berjalan waktu. Tapi di kala demam itu tubuh kita lagi perang sama virus sama bakteri, itu timbul yang namanya sampah-sampah, kode-kode yang membuat tubuh kita jadi nggak nyaman, jadi pegel, jadi mual. Di situ peranan paracetamol atau obat turun panas atau orang bilang turun panas ya. Paracetamol untuk menghilangkan peradangan-peradangan tadi, menghilangkan sinyal-sinyal sampah-sampah tadi yang sehingga jadi tubuh kita nyaman, nggak pegel lagi, nggak mual lagi. Itu peranan paracetamol. Jadi begitu Ibu. Solusinya kira-kira begitu. Yang jelas sekarang harus kita pastikan ini DBD atau COVID pada anak ini. Begitu, Allahumma shawab. Semoga bisa membantu. Oke, baik. Ya, begitu ya Ibu dan Bapak Suhanda. Semoga menjawab ya pertanyaannya sudah cukup jelas ya jawabannya. Ini mungkin ada pertanyaan terakhir ya dok. Dari Prima Eiza Purnama dokter. Mengatakan banyak video hoax bertebaran tentang vaksin anak dok. Banyak yang beritanya anak meninggal setelah vaksin dan segala macam. Ada juga kelompok LSM tertentu yang nantangin Kemenkes. Katanya kenapa anak-anak dipaksa vaksin. Ini sangat berpengaruh di masyarakat kampung seperti di daerah kami. Kabupaten Luwu Timur, Sulsel, dokter. Bahkan para kader inti menolak untuk memvaksin anak-anaknya karena percaya sekali sama video-video hoax ini. Pertanyaannya, betulkah vaksin anak ini aman? Bagaimana sederhananya kalimat yang bisa dipakai untuk menjelaskan ke orang-orang awam, dokter? Ini dari jauh ya, Ya, bapaknya. Dari Sulawesi ya. Selatan. Ini ya, Luwuk saya tahu, saya pernah ke sana, Luwuk ya jalannya luar biasa. Bikin orang muntah juga kalau situ. Jalannya berkelok-kelok ya. Jadi kita yang perlu kasih tahu adalah memang susah. Susah itu susahnya Indonesia. Masing-masing dengan kearifan lokal kita intinya gitu. Kalau kita sudah ada di sini, jangan memandang Indonesia itu Jakarta saja, jangan. Masih banyak orang seperti yang disampaikan yang di Luwu tadi itu. Jadi ya harus bagaimana? Ya mau tidak mau seperti ini harus kita gerakkan antara dari atas dan dari bawah. Keyakinan itu mungkin nggak bisa langsung dengan orang-orang yang menyebarkan gitu. Ingat, kerucut seperti yang sebelah kanan saya ini. Ini ada kubah kan, bentuk kubah. Ada yang ujung bawah, ada yang ujung bawah. Ada yang ujung atas, ujung bawah. Yang ini yang kita perhatikan adalah kalau yang dia kiri kanan, sorry, yang gini ya, yang kiri kanan ini, yang batas kiri bawah ini atau kanan bawah ini adalah mereka orang yang hardcore, yang nggak bisa dipengaruhi sedikit pun. Yang bisa kita pengaruhi adalah yang masih ada feeling untuk memperhatikan omongan kita. Nah, gimana caranya? Kita bisa melihat ketika orang itu tadi diyakinkan dengan bukti-bukti yang sahih. Dari mana? Dari dokter seperti ini biasanya. Dokter bekerja sama dengan siapa? Dengan kepala atau tokoh masyarakat. Makanya seperti yang disampaikan Pak RW saya itu, Pak RW saya itu orangnya dia mengajak semua orang di lingkungannya yang berprofesi untuk jadi bagian dari timnya. Jadi ada tentara, ada orang yang biasa bikin video, ada orang bikin audiovisual, ada orang yang punya rumah makan, ada orang dokter, ada semua diajakin. Di situ semua ada ilmunya. Kalau dia macam-macam, tentara turun, getok sama tentara. Kalau ada macam-macam lagi, ada polisinya turun. Kalau bikin video-video sosialisasi, ada yang tukang bikin videonya. Jadi memang harus kerjasama. Ini semoga dapat ditularkan di masyarakat atau teman-teman yang ada di sini di akar rumput semuanya untuk membuat tim seperti ini, untuk membantu menuju Indonesia emas. Menuju Indonesia emas. Jadi emang susah kalau kita lawan dengan ini. Kalau saya bicara misalnya pada anti vaksin misalnya, itu saya kan ya udah ini udah nggak bisa diobatin lagi, ya udah tetap kita ajak ngobrol tapi jangan dicuekin, jangan diajak berantem, jangan, nggak akan bisa. Kita ajak ngobrol ya sebisanya seperti nggak ada apa-apa gitu. Tapi untuk masyarakat yang masih bingung, yang eksistensi tadi, itu kita ajak, kita tarik betul-betul ada mau vaksin. Nah sekali lagi untuk vaksinasi ini
Memang sih di negara di Australia itu ada wacana memang. Saya baru lihat juga beberapa bulan ini bahwa emang perlu anak-anak itu divaksin. Ada yang gitu, ada yang gitu juga. Itu ahli-ahli loh, ahli epidemiolog loh. Bahkan mereka mengatakan seperti itu. Emang perlu anak itu divaksin kan anak toh juga nggak nularnya juga nggak berat, nggak seperti orang dewasa. Tapi ada juga yang bilang mengatakan bahwa saluran napas anak yang ada COVID-nya itu sama menularnya seperti orang dewasa. Jadi harus benar-benar dipastikan. Nah, sekali lagi untuk yang teman-teman saudara-saudara yang di daerah, mohon benar-benar membuat solid. Solid itu dengan cara mempererat persaudaraan dengan teman-teman yang sepaham istilahnya untuk menggelorakan supaya kita bisa bersama-sama menggolkan vaksinasi ini. Caranya bagaimana? Mencari teman-teman yang sepaham juga untuk memengaruhi teman-teman yang masih bimbang, ditunjukkan bukti-buktinya, diajak kepada ini loh kayak gini loh vaksinasi. Dan satu lagi, gunakan kekuatan seperti tadi. Kalau nggak dibuat, nggak ngikutin vaksin, nggak akan dikasih surat nikah. Ya, kira-kira begitu. Baik, dokter. Oke, saat ini sudah jam 11.28, dok. Tapi masih ada satu penanya nih kayak dok yang raise hand. Bagaimana dokter? Ya, boleh. Zuhur masih jam 12.07. Oke, baik dokter. Mangga kepada Ibu Hana mungkin. Boleh di-unmute, Bu. Selamat siang, dokter. Sehat ya, dok? Siang. Dokter Dimas mau tanya ya, dok. Kalau untuk anak-anak yang di bawah 6 tahun, kan mereka belum divaksin sama sekali nih, dok. Karena memang peraturannya seperti kayak gitu ya. Boleh nggak dibantu dengan vaksin flu sama PCV? Musia buat daya tahan tubuh biar ibu-ibunya rada tenang, dok. Satu pertanyaan saya. Kemudian yang kedua, saya kebetulan terima kasih sama Ukrida kemarin mereka kasih vaksin flu ya, dok. Kalau vaksin flu, saya kan mesti booster lagi. Saya udah 6 bulan, dok. Saya sendiri udah 6 bulan. Jadi saya harusnya booster kemarin yang vaksin booster itu ya, dok. Kalau saya udah pernah divaksin flu, saya harus nunggu 1 bulan ya, dok. Baru saya boleh vaksin COVID yang boosternya itu. Terus kemudian kalau anak-anak yang punya comorbid ya, dok, seperti juga layaknya orang dewasa, aman nggak mereka harus divaksin yang untuk di atas 6 tahun? Mungkin 3 pertanyaan ya, dok, sebagai penutup. Terima kasih, dokter. Penjelasannya sangat jelas banget dan lengkap. Salam sehat, dokter. Salam sehat. Baik, terima kasih. Semangat sekali, Bu. Saya salut nih. Ya, jadi sampai siang masih memperhatikan dengan baik. Jadi gini, untuk anak-anak yang divaksin, sampai lupa pertanyaan. Tolong diingetin nanti, Dokter Alif ya, yang kurang ya. Jadi untuk yang pertama yang paling ingat dulu deh belakangan. Untuk vaksin, Ibu ada vaksin influenza, terus nanti mau vaksin COVID. Nah, berapa jaraknya? Kalau misalnya di anak-anak itu kalau sebelum, jadi kita ada begitu awal rilis ada vaksin pada anak usia 6-11 tahun, itu jaraknya 4 pekan. 4 pekan baru vaksin yang lain. Tapi kemudian per Januari kemarin dirilis lagi bahwa ada perbaikan bahwa kita nggak usah nunggu 4 pekan, cukup 2 pekan. Ya, setelah kita suntik jarak antara vaksin COVID dengan vaksin yang lain itulah 2 pekan minimal. Nggak boleh kurang. Lebih boleh tapi kurang jangan. Itu yang pertama. Yang kedua untuk anak-anak yang 6-11 tahun belum divaksin, ini bagaimana? Nah, ini ada yang namanya kuning sekarang ini. Kuning itu tulisannya COONIGNG, itu kayak kepompong. Jadi kayak metode melindungi yang lain untuk dalamnya. Jadi kayak kita membuat kayak mahasiswa waktu demo dulu bikin border, yang cowok di luar, yang cewek di tengah. Kira-kira begitu, mobil sound di tengah. Tahuan ikut demo dulu. Jadi mobil sound di tengah, lalu dikelilingi oleh cewek-cewek, yang cowok membuat lingkaran di luar. Nah, yang cowok itu adalah yang udah divaksin. Jadi yang udah divaksin artinya apa? Yang usia di atas 6 tahun. Itu artinya lengkapin semua. Di keluarga itu yang masuk kriteria indikasi segera vaksinasi. Yang belum dapat aturannya itu mau tidak mau memang belum bisa divaksin COVID, akan tetapi lengkapi dengan vaksinasi yang lain agar tidak tertular oleh penyakit yang lain. Karena sekarang ironis, COVID yang digejar tapi vaksin yang lain terlupakan. Jadi kalau di bawah 6 tahun tolong lengkapi vaksinasinya. Misalnya yang di ini juga ada yang di puskesmas tuh ada yang wajib nggak wajib. Sebenarnya saya ingin meluruskan, semua vaksinasi itu diharuskan. Ya, kenapa sampai ada timbul kata-kata wajib nggak wajib? Bukan wajib nggak wajib, tapi itu istilahnya sudah bisa disubsidi atau belum bisa disubsidi. Nanti pada masanya semua akan disubsidi pada waktunya. Sekarang ini masih belum semuanya memang. Makanya seperti influenza, PCV itu belum bisa tersubsidi. Namun dalam waktu dekat 1-2 tahun ke depan semoga yang PCV sudah bisa tersubsidi sehingga bisa divaksin di puskesmas. Jadi PCV influenza perlu diberikan nggak? Perlu diberikan ya, karena itu satu konsep untuk melindungi anak-anak kita. Investasi anak kita. Kan saya tadi bilang,
yang sekarang anak-anak 2045 itu jadi penguasa negara kita. Kalau sekarang ini sakit-sakitan akan jadi negara apa kita nantinya, ya? Itu investasi jangka panjang ya. Kemudian apa satu lagi tadi ya? Udah ya? Tadi pertanyaan yang kedua itu udah Bu, ada jawab Bu. Ada satu lagi ya? Saya lupa. satu lagi. Saya nggak catat soalnya. Bu Hana. Ada lagi Bu Hana? Yang setelah booster. Iya Dok. Yang itu Dok, kalau anak-anak yang punya komorbid. Yang dua dokter udah jawab. Yang punya komorbid mereka boleh nggak divaksin? Kan sekarang kan masih metode coba-coba gitu. Ya Dok, terima kasih seperti layaknya orang dewasa. Terima kasih dokter. Terus mungkin ada saran-saran apa yang harus dipersiapkan Dok? Mungkin dia harus cek apa dulu, MCU atau apa. Terima kasih dokter. Salam sehat. Jadi gini, kalau yang anak dengan komorbid yang harus kita kerjakan adalah pastikan ini anak komorbid pasti ada tiap bulan kontrol ke dokter yang merawat dia. Tiap bulan pasti kontrol ke dokter anak subspesialis. Ya, kayak dan komorbid nggak semuanya nggak bisa divaksin, enggak. Semua komorbid sebenarnya bisa, tapi dengan catatan sudah ada stabil kondisinya. Yang kedua, dokternya mengizinkan. Yang ketiga, biasanya obat-obat yang mempengaruhi sistem imun itu sudah dihentikan. Kalau obat-obat yang mempengaruhi sistem imun sudah dihentikan dan dokternya yang merawat biasanya mengizinkan dengan ditandai dengan surat keterangan, itu boleh vaksinasi, boleh, tidak masalah. Perlakuannya sama seperti anak yang lainnya. Saya sering membuat surat vaksinasi, surat layak vaksin untuk anak-anak sering saya buatin. Pada pasien-pasien TBC, sering ditanya tuh, TBC boleh vaksin nggak? Asma boleh vaksin nggak? Boleh, asalkan sudah stabil dan sudah ada ACC dari dokternya. Apa yang disiapin? Nggak banyak yang disiapin, pastikan anak terlindungi tidak demam aja saat vaksin. Batuk pilek boleh nggak? Kalau batuk pilek mah nggak apa-apa. Yang nggak boleh adalah kalau misalnya demam. Nah itu memang tidak bisa untuk vaksinasi secara umum ya. Secara umum seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya saat ini siapin apa saat vaksin anak kita? Ya, utamanya adalah kita edukasi anak kita bahwa ini vaksinasi harus kamu kerjakan. Sakit memang, tapi bilang, mama lebih rela kamu ditusuk pakai vaksin daripada nanti dicolok tenggorokannya pakai selang buat napas. Begitu menyampaikannya. Karena terserang penyakit ini. Begitu kira-kira semoga membantu dan memberikan jawaban yang baik. Terima kasih. Ya, gitu ya. Anaknya juga harus diyakinkan ya dok ya. Kalau sakitnya cuma sebentar, pas disuntik doang. Kedepannya insya Allah nggak sakit. Oke, mungkin sudah selesai sesi tanya jawabnya ya dok. Sudah tidak ada pertanyaan lagi sejauh ini. Gitu. Mungkin dokter mau menyampaikan closing statement dok sebagai penutup. Baik, terima kasih. Ya, ini PR besar buat kita semua yang ada di sini, PR besar buat yang punya anak saat ini. Tolong jaga betul anak-anak kita, jaga betul saat ini. Tolong tidak hanya melihat kondisi saat ini sayang anak saja, tapi sayang masa depannya. Dengan apa? Kita perhatikan anak kita, terutama gizinya, kekebalan tubuhnya, dan lingkungannya. Karena kenapa? Yang akan datang kita nggak tahu. Bisa jadi anak-anak ibu-ibu semua yang di sini ini akan membawa negara kita jadi lebih baik lagi. Kalau sampai kita asal-asalan membuat anak kita saat ini, terutama kesehatannya, kita nggak perhatikan, gizinya apalagi yang diperhatikan, ya kita nggak akan punya fondasi yang bagus untuk bangsa di 2045 nanti. Ya, oleh karena itu, saya sebagai dokter anak menitipkan pada Bapak Ibu sekalian di sini, semoga kita bersama-sama bisa membuat putra-putri kita makin lebih baik kehidupannya, sengeyelnya mereka, senakal-nakalnya mereka adalah aset kita, dan kita harus benar-benar menjaga mereka, karena kita ingin Indonesia menjadi lebih baik lagi. Dan tolong, betul-betul saya ingin teman-teman yang ada di sini, selesai dari forum ini, tolong ada inspirasi untuk di lingkungan sekitarnya, terutama dalam hal memerangi stunting. Ya, karena stunting itu, saya concern banget nih, kira ngelus dada kalau lihat anak-anak Indonesia tuh gizi kurang semuanya ya. Gara-gara salah makannya saja. Mungkin jadi program di keluarga untuk bagaimana memberikan MPASI, program di keluarga untuk bagaimana mencegah penyakit-penyakit yang di rumah, itu akan jadi concern yang baik sekali gitu. Karena yang ada di sini saya yakin pasti akan berjuang untuk masyarakatnya juga. Dan satu lagi, tolong bantu bergerak di lingkungan masing-masing, sebarkan informasi yang baik untuk membantu mencerdaskan, dan tolong ketika di tempat ibadah, mari kita jaga masjid kita edukasi, dan kita pakai prokes. Contohnya, saya juga berusaha ketika di masjid saya di rumah sakit, sebelum khotib naik mimbar, saya jadi announcer. Saya sampaikan, tolong betul-betul pakai masker. Kalau nggak pakai masker, kami dari panitia menyediakan. Mohon Jumatan pakai masker. Dan alhamdulillah sampai sekarang 99% yang sholat Jumat di RSW Harapan kita pakai masker. Kalau sholat Jumat. Dan sholat fardu tentunya.
Dan tolong kalau habis wudhu langsung dilap pakai maskernya lagi. Jangan taruh di lantai maskernya. Terima kasih, itu aja. Baik, dokter. Terima kasih banyak, dokter. Terima kasih kepada Dr. Dimas yang sudah menyampaikan materi dan menjelaskan lebih lanjut di sesi tanya jawab ya, Dok. Semoga ilmu yang disampaikan sangat bermanfaat ya untuk kita semua.